Rong Er, biar aku lihat kemampuan memanahmu. Sudah sejauh mana kemajuanmu? Yao. Tidak, Kaisar. Aku mohon demi hubungan suami istri kita selama bertahun-tahun. Aku mohon lepaskan keluargaku. Itu tergantung apakah permaisuri setuju atau tidak. Permaisuri yang mulia, kalau begitu bersujudlah 10 kali padaku. Kaisar, permaisuri yang mulia, aku mohon lepaskan keluargaku. Kakak, aku berubah pikiran. Jenderal, Ayah. 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 Ibu. Wang Qingrong. Wang Qingrong, aku akan menghabisimu. Beraninya tidak sopan pada permaisuri. Permaisuri, Xiao Yao, keluarga-keluarga Shen, kami telah bertempur selama bertahun-tahun. Kakakku memberikan nyawanya untukmu. Seluruh keluarga-keluarga Shen membantumu naik takhta, tapi hari ini berakhir dengan nasib seperti ini. Yao, sekarang sudah berhasil. Keluarga Shen, tempat seperti apa yang cocok untuknya? Shen Zhaoyi. Dia milik kalian sekarang. Dulu kau menyelamatkanku, sekarang kau menghancurkan seluruh keluargaku. Kasih sayang selama 10 tahun ini, ternyata aku telah salah orang. Sejujurnya aku beritahu kau. Aku sama sekali bukan orang yang menyelamatkan nyawamu dulu. Kau melihat giok ini, lalu meyakinkan keluarga Shen membantuku merebut takhta? Kau sungguh bodoh. Ini adalah giok Juding Xuanji yang dibuat oleh Yu Shenzi atas perintah Kaisar, sesuai dengan yang kau katakan. Tak disangka kau benar-benar percaya. Wang Qingrong, Xiao Yao, jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membuat kalian menanggung rasa sakit ini 1000 kali lipat. Shen Suking, beraninya kau menghancurkan tusuk konde pemberian Kaisar. Bukankah aku sudah tiada? Menghancurkan tusuk konde? Bukankah itu terjadi 3 tahun yang lalu? Ini kembali ke 3 tahun yang lalu. Shen Suking, merusak barang pemberian Kaisar adalah kejahatan yang akan menghabisi. Karena langit memberiku kesempatan untuk kembali. Kehidupan kali ini, aku akan membalas semuanya. Kakak awalnya berniat baik, ini semua salahku, tidak memegang tusuk konde gioknya dengan benar. Yang mulia Selir Liang, mohon hukum saya. Ibunda, Tusuk konde giok ini adalah pemberian yang mulia, beraninya kau memberikannya pada sembarang orang? Adik baru saja tiba, ini adalah hadiah perkenalan yang kusiapkan untukmu. Terima kasih kakak. Adik sedang mengandung, ku dengar di tempat kakak, ada sebuah tusuk konde giok Lingzi yang memiliki khasiat ajaib untuk menjaga janin. Adik merasa penasaran, memberanikan diri ingin meminjamnya dari kakak untuk melihatnya. Bagaimana menurut kakak? Ini, kakak selalu murah hati dan baik. Kakak tidak mungkin tidak menyukaiku, kan? Tidak, adik sedang mengandung anak keluarga Xiao. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Baiklah, akan kutunjukkan padamu, ya? Cantik sekali. Adik, apa yang kau lakukan? Ini adalah barang pemberian yang mulia. Ibunda, apa yang terjadi? ini adalah barang pemberian yang mulia. Adik hanya ingin meminjam dan melihatnya. Kakak tidak menyukai adik, tapi tidak seharusnya menjatuhkan barang pemberian yang mulia ini. Kau, Shen Suking, Rong Er, ini bukan salahmu. Dia jelas-jelas ingin menggunakan tusuk konde ini untuk menjebakmu. Apa? Pangeran, selama ini aku tidak punya dendam dengan kakak.
Tapi dia tega memperlakukanku seperti ini. Hati wanita memang sangat kejam. Ronger, aku akan memberimu keadilan. Ya. Wang Qingrong, di kehidupan sebelumnya engkau menjebakku seperti ini, hingga membuatku dihukum pecut 5 kali oleh Yang Mulia, dan dihukum berlutut selama 5 hari. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Kau, Shen Suking. Shen Suking, kau sudah gila. Ronger sedang mengandung, kau berani sekali menyakitinya. Pengawal, bawa Yang Mulia Putri pergi, hukum sesuai aturan. Ibunda, saya menyakitinya karena dia tidak tahu sopan santun dan penuh dengan kebohongan. Apa maksud perkataanmu itu? Saya punya bukti untuk membuktikan bahwa tusuk Konde Giok itu dihancurkan oleh Wang Qingrong. Kakak, kau menuduh sembarangan, mana buktinya? Pengawal. Apa maksudmu melakukan ini? Ibunda, Pangeran, tusuk Konde Giok hangat ini mengandung batu fluorid yang bisa bercahaya di kegelapan. Orang yang menghancurkan tusuk Konde Giok itu pasti akan terkena serpihan debunya. Ibunda, siapa yang benar dan siapa yang salah sudah jelas terlihat. Wang Qingrong, apa kau masih mau mengelak? Ternyata kau. Yang Mulia Selir Liang, saya tidak melakukannya. Pangeran, kau harus mempercayai Ronger. Shen Suking demi Liontin Giok ini biasanya selalu bersikap lembut. Kenapa tiba-tiba berubah drastis? Ronger. Suking, Ronger juga tidak sengaja melakukannya. Demi masa lalu saat aku pernah menolongmu, jangan salahkan dia lagi. Xiao Yiyao, kau berani sekali memegang Liontin Giok itu dan mengaku sebagai orang yang menolongku. Ibunda, Ronger sedang mengandung, dia tidak akan kuat menerima hukuman apapun. Kau. Pangeran, Ronger, kau kenapa? Tabib istana, cepat panggil tabib istana. Cepat. Xiao Yiyao, Wang Qingrong, tunggulah, penderitaan kalian baru saja dimulai. Ronger, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Pangeran, sebenarnya kapan kau akan menceraikan Shen Suking? Sebelum aku naik takhta, keluarga Shen masih sangat berguna. Pion ini belum bisa dibuang sekarang. Shen Suking sengaja melakukannya hari ini. Dia ingin mengusirku. Aku berjanji, setelah aku naik takhta akan segera menceraikannya dan mengangkatmu menjadi ratu. Begitu baru benar. Majikan, Anda berdandan begitu istimewa. Apakah pangeran akan datang ke sini? Pangeran, apa dia layak? Aku akan menemui seorang kawan lama yang penting. Anda ingin pergi keluar? Tapi bukankah seharusnya pangeran datang ke tempat Anda hari ini? Xiao tahu sayang, lilin di seberang sana sudah lama padam. Pangeran tidak akan datang malam ini. Dia kan hanya seorang selir. Yang Mulia, sudah larut begini, Anda mau pergi kemana? Istana pengasingan, Apa? untuk menemui putra mahkota yang dibuang. Yang Mulia, Tuan di Istana Dingin itu gelarnya sebagai putra mahkota dicopot 13 tahun lalu. Orang lain berusaha menghindarinya. Mengapa Anda ingin menemuinya? Berhenti. Jangan lari. Kakak Ai, aku tidak kuat lari lagi. Berhenti, cepat. Acing adik, kita pergi ke sana. Jangan lari. Acing adik, bawalah Liontin Giok ini ke Qingzhou, cari jenderal penjaga utara. Kau harus bertahan hidup. Pergi ke sana. Aku di sini. Kemarilah. Kakak Ai, Kakak Ayi, setelah aku membalas dendam, aku akan mencarimu. Yang Mulia, apa sudah ada kabar tentang Acing? Saya sudah mencari di seluruh wilayah Qingzhou dan Huaibei. Nona King sepertinya sudah cukup. Terus cari. Baik, Yang Mulia. Segalanya di Runan sudah siap, hanya menunggu perintah Anda. Jangan terburu-buru. Mata-mata yang dikirim Pangeran Yao ke dalam pengawal bayangan kita sudah dibereskan semua. Kali ini Pangeran Yao membawa pulang seorang wanita.
Adik keenam ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Shen untuk naik tahta sekaligus ingin memiliki banyak wanita, tapi di saat seperti ini dia malah membawa pulang seorang wanita. Adik ipar keenam milikku itu sudah terbiasa ditindas. Ini hal yang bagus. Siapa itu? Adik ipar keenam, benar-benar tamu yang tak terduga. Saya menghadap putra mahkota yang mulia. Adik ipar keenam, jaga bicaramu. Aku kini hanyalah seorang pangeran yang sudah tidak berguna. Jika ada bantuanku, posisi putra mahkota masih bisa diraih. Bagaimana rencana adik ipar keenam untuk membantuku? Yang mulia sekarang hanya punya 2 putra. Selama kita membereskan Xiao Yao, Anda putra mahkota yang mulia. Sudah menenangkan kekacauan di perbatasan selama 10 tahun. Bawahan di militer hanya menunggu perintah Anda. Saat waktunya tiba, takhta ini tentu akan menjadi milik Anda yang mulia. Ayahanda mencabut jasa militerku, mencopot gelarku sebagai putra mahkota. Dengan keadaanku yang sekarang, aku sama sekali tidak berhak mewarisi takhta. Lagi pula, Shen Suking, bukankah kau sangat mencintai adik keenamku? Orang yang aku cintai bukanlah dia. Ini adalah semua mata-mata yang ditempatkan oleh Xiao Yao di dalam kediaman yang mulia. Semoga ini bisa membantu Anda yang mulia. Ini sama persis dengan daftar yang diberikan Ying Ye padaku. Mungkinkah ada yang membocorkan beritanya? Adik iparku yang baik, surat rahasia ini, dari mana kau mendapatkannya? Sudah bertahun-tahun, aku membantu Xiao Yao mengelola kediaman. Setidaknya aku ini seorang permaisuri, pasti akan tahu beberapa rahasia. Adik ipar keenam, membohongiku, kau akan tamat? Karena aku berani datang, aku sudah tidak memikirkan keselamatanku lagi. Aku tulus ingin membantu putra mahkota naik takhta. Kau cukup tahu cara berpihak. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Beberapa hari lagi, Xiao Yao akan mengambil selir baru. Aku mohon pada Yang Mulia untuk datang melihat pertunjukan bagus. Pada saat itu, Kalau begitu adik ipar keenam, senang bekerja sama denganmu. senang bekerja sama denganmu. Kirim orang untuk mengawasinya. Baik. Ronger, wangi sekali dirimu. Pangeran, riasanku jadi berantakan karena Anda. Aku masih harus pergi memberi salam pada permaisuri. Dia itu siapa? Lebih baik kau beri salam padaku dulu. Pangeran, adik-adik, apa kau ada di dalam? Kakak, sungguh tidak enak hati. Setelah aku masuk ke sini, aku akan membujuk pangeran agar lebih sering datang ke kamarmu. Untuk apa kau kesini? Qingrong tidak punya keluarga untuk menyiapkan mahar. Aku sengaja menambahkan beberapa mahar untuk membantu kalian memeriksanya. Bagaimana bisa Shen Suking tiba-tiba berbaik hati? Pasti dia sengaja berpura-pura di depan pangeran. Pangeran, pernikahannya sangat mendadak. Baju pengantinku masih belum siap. Ukuran tubuh kakak mirip denganku. Bagaimana kalau ambil saja baju pengantin saat dia menikah dulu dan berikan padaku? Aku ingin tahu apakah kakak bersedia. Lancang. Itu kan mahkota Phoenix dan jubah pengantin milik permaisuri. Beraninya kau menyela? Xiao Yao. Kau berani memanggil namaku secara langsung? Saya tidak berani. Xiao Tao, sebentar lagi, kirimkan gaun pengantin saya ke sini. Terima kasih kakak. Kudengar saat kakak menikah, Ibu Suri secara pribadi memberikan 1 set perhiasan giok yang sangat cantik. Adik tidak memiliki perhiasan yang pantas untuk dipamerkan. Bagaimana kalau kakak berikan sekalian ke sini? Itu semua barang lama. Aku takut itu tidak cukup pantas untukmu. Bisa menikah dengan pangeran sudah merupakan keberuntungan terbesar bagiku. Kesulitan apapun sanggup aku lalui. Kakak, kau akan mengabulkannya, kan? Kesulitan apapun, tentu saja. Ada nyamuk besar sekali. Hampir saja menggigit adik. Xiao Tao. Sebentar lagi, bawa gaun pengantin dan perhiasan giokku ke sini. Adik tidak mau berterima kasih? Kau... Terima kasih, kakak. Shen Suking. Tunggu sampai aku resmi menikah, kau akan merasakan akibatnya. Pangeran. Sudahlah. Yang Mulia,
dia sudah menindas Anda seperti itu, kenapa Anda masih setuju memberikan perhiasan mas kawin kepadanya? Biarkan dia sombong sebelum akhirnya hancur sendiri. Wang Qingrong, beratnya mahkota dan gaun ini, sepertinya takkan sanggup kau tanggung. Perhiasan giok ini, hanya jika dipakai di kepala yang mulia, baru terlihat cantik. Pandai sekali bicaramu. Xiao Die. Bantu aku melakukan sesuatu. Besok masukkan ini ke dalam teh Shen Suking. Shen Suking, setelah besok berlalu, di kediaman ini, kau tidak akan bisa bertahan, barang sehari pun. Permaisuri, Xiao Tao. Yang mulia, minumlah air dulu. Nanti kalau sudah sibuk kau tidak akan sempat. Yang mulia, semuanya sudah beres. Yang mulia, pergi kemana? Sebentar lagi waktu penjemputan pengantin tiba. Tidak bisa, saya harus mencarinya. Pangeran, Panik begini. Di mana Ronger? Yang mulia masih bersiap-siap. Bagaimana ini? Jika pangeran memaksa masuk sekarang? Pangeran, saya baru saja melewati kamar permaisuri yang mulia. Sepertinya saya mendengar ada sesuatu. Ada apa? Katakan saja. Jangan sampai menunda waktu baiknya. Ada suara yang tidak pantas di dalam. Apa? Wanita tidak tahu diri. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Yang mulia, biar aku menyayangimu. Selamat, ini benar-benar pasangan yang serasi. Ini benar-benar hari yang sangat membahagiakan. Yao, kenapa kau tidak pergi menjemput pengantin? Apa yang kau lakukan di depan pintu kamar Suking? Selir liang yang mulia, saya mendapati permaisuri ada di dalam, bersama seseorang. Bersama seseorang melakukan hal tidak pantas. Apa? Shen Suking melakukan hal tidak benar? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ibunda, wanita jahat ini beraninya di hari bahagiaku melakukan hal yang sangat memalukan seperti ini. Aku akan menghabisi pasangan tidak tahu diri ini. Padahal aku pikir dia wanita terpelajar, berbudi luhur, tapi malah melakukan hal seperti ini. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Pangeran, begitu banyak orang yang melihat, di mana martabat permaisuri yang mulia akan diletakkan? Aku ingin menghukumnya di hadapan semua orang agar harga diri kerajaan tidak tercoreng. Minggir. Shen Suking. Kenapa bisa jadi seperti ini? Shen Suking. Ronger. Yang mulia. Ronger. Pangeran, Wang Qingrong, B2, dasar wanita jahat. Beraninya kau melakukan hal memalukan ini. Pangeran, saya tidak melakukannya. Itu dia. Dia yang membuat saya tidak sadarkan diri dan mengambil kesempatan untuk mempermalukan saya. Pangeran, adalah selir Wang yang menggoda saya. Pangeran, Pengawal, seret orang ini keluar dan berikan hukuman yang paling berat. Baik. Pangeran ampuni saya. Pangeran, ampuni saya. Pangeran. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Iya benar. Bukankah katanya itu untuk permaisuri yang mulia? Kenapa sekarang malah jadi selir sampingan? Selir sampingan bahkan belum resmi masuk ke istana, tapi sudah melakukan hal seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana bisa dia berbuat tidak pantas dengan seorang Kasim? Iya benar. Aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Diam, semuanya pergi dari sini. Ayo, keluar. Semuanya keluar sekarang. Ayo jalan. Pangeran, waktu keberuntungan sudah tiba. Kenapa Anda masih di sini? Bagaimana mungkin? Bukannya Anda seharusnya? Bukannya aku seharusnya? Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Pengawal, segera bawa Wang Qingrong pergi dan beri hukuman berat. Segera bereskan Wang Qingrong. Pangeran, percayalah padaku. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar difitnah. Ronger, kemarilah. Ibunda, Ronger tidak bersalah. Kau, Aduh, Yang Mulia. Mohon tenangkan amarahmu, Ibunda. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya yakin Qingrong adik.
pasti tidak sengaja melakukannya. Di hari pernikahannya dengan putraku, dia berani berbuat tidak pantas di kamar dengan orang lain, bahkan dengan pria itu. Apa? Cingrong adik ternyata bersama pria itu. Seleramu ini sungguh tidak biasa. Ibunda, aku benar-benar difitnah. Mohon ibunda selidiki dengan adil. Jangan panggil aku ibunda. Ibunda, aku percaya pada Ronger. Yao. Reputasi Yao sudah kau hancurkan. Kau tidak bisa lagi masuk ke kediaman sebagai selir. Suruh orang membawanya pergi. Selir Liang yang mulia, bayi dalam kandunganku ini. Tabib sudah memeriksanya. Dia laki-laki. Tegakkah Anda membiarkan darah daging pangeran terlantar di luar sana? Kau. Demi anak itu, kau boleh tinggal untuk sementara. Kita bicarakan lagi setelah kau melahirkan. Terima kasih, Ibunda. Adik cepat bangun. Mari. Ibunda memang bicaranya tajam, tapi hatinya lembut. Setelah kau melahirkan bayinya, beliau pasti akan membiarkan adik tetap tinggal. Tidak perlu kepura-puraanmu itu. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Kita berdua sama-sama tahu. Sadarilah itu. Yang mulia. Ronger. Ronger. Yang mulia. Tidak apa-apa, Xiao Tao. Kau berjaga di depan pintu saja dulu. Adik ipar sepertinya ingin habis manis sepah dibuang ya. Yang mulia, mengapa Anda datang ke sini? Bukankah kau yang memintaku membantumu membawa Wang Qingrong ke dalam kamarmu? Aku sudah membantumu, dan kau membalasku seperti ini? Di hari pernikahan Xiao Yao telah membuat malu keluarga kerajaan. Yang mulia pasti akan sangat murka. Saat ini adalah kesempatan bagi Yang Mulia. Ini masih belum cukup. Di tangan ayah adik ipar, ada kekuasaan militer yang besar. Aku tidak bisa memutuskan hal itu. Siapa yang tidak tahu, Jenderal Shen sangat menyayangi putrinya. Apapun yang kau inginkan, ayahmu pasti akan memberikan semuanya. Mengenai kekuasaan militer, aku memang tidak bisa membantumu. Namun saat ini ada satu hal penting yang bisa meringankan beban Yang Mulia dan bisa membantu Yang Mulia. Hal apa itu? Wabah penyakit Jiangnan. Apa katamu? Laporan resmi itu akan tiba dalam 1 atau 2 hari ini. Jika Yang Mulia tidak segera bersiap, sepertinya semua akan terlambat. Terima kasih. Yang mulia, Anda baik-baik saja? Yang mulia, kenapa Anda membantu mantan putra mahkota itu? Membantunya berarti membantu diriku sendiri. Yang mulia, bagaimana Putri Keenam bisa tahu soal wabah penyakit di Jiangnan? Ayahnya memegang kekuasaan militer. Tidak heran jika dia mengetahui beberapa rahasia tersembunyi. Utus seseorang untuk mengawasinya. Lihat seberapa banyak rahasia yang dia ketahui. Baik, Apa resep obat untuk wabah itu sudah ditemukan? saya tidak berguna, masih belum menemukannya. Secepatnya. Baik, Pangeran, terima kasih sudah mempercayai Ronger hari ini. Jika bukan karena memikirkan pangeran dan anak kita, Ronger benar-benar merasa putus asa hari ini. Ronger sayang, jangan bicara begitu. Pangeran, Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Pangeran, orang dari pihak Selir Liang yang mulia mengirim pesan. Baginda Kaisar memanggil Anda ke istana sekarang juga. Pangeran, mungkinkah telah terjadi sesuatu? Hei, tenanglah. Ayahanda Kaisar sangat menyayangiku. Beliau tidak akan menghukumku. Kamu ini, tunggu saja aku kembali dengan tenang. Seharusnya yang tertangkap basah itu adalah dia. Shen Suqing, bagaimana kau bekerja? Yang mulia, saya sendiri yang melihat Shen Suqing meminum teh itu. Ini pasti ulah Shen Suqing. Shen Suqing, awas kau. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kakak, aku berubah pikiran. Jenderal, ayah, ayah. Ayah, Ibu, Yang mulia, Anda kenapa? aku akan membantu Xiao Yizi segera mengambil alih kekuasaan. Xiao Tao, ikutlah denganku ke paviliun perpustakaan. Baik.
Pangeran, semua gara-gara Rong-Er yang membuat Anda dihukum oleh Kaisar. Tidak apa-apa. Ayahanda hanya sedang marah sesaat. Dia hanya punya aku sebagai putra kesayangannya. Semua ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Tapi putra mahkota yang digulingkan itu. Hanya seorang mantan putra mahkota yang tak punya keturunan. Rong-Er, jangan khawatir. Jangan sedang dilanda wabah penyakit baru-baru ini, asalkan aku menemukan cara untuk mengobati wabah itu, ayahanda pasti akan memaafkanku. Rong-Er percaya pada pangeran, pasti bisa menemukan resep obatnya, dan naik takhta sebagai putra mahkota. Rong-Er, mulutmu manis sekali. Aku baru saja berbuat salah beberapa hari ini. Harus rajin belajar agar ayahanda tenang kembali. Jadi aku kembali ke istana dulu. Baik. Yang Mulia, saya melihat Shen Suqing membawa pelayan pergi ke perpustakaan. Sepertinya sangat terburu-buru. Apa yang dia lakukan di pavilion perpustakaan? Ayo, kita pergi lihat. Yang Mulia, Anda sedang mencari apa? Sebuah buku pengobatan, Kitab Bencau. Cepat bantu aku mencarinya. Baik. Shen Suqing pasti ingin mendapatkan resep obat itu untuk mencari muka. Xiao Die, segera cari buku ini. Baik. Kitab Bencau. Shen Suqing, ujian ini akan jadi milikku. Memang Yang Mulia yang paling hebat. Langsung bisa menemukannya. Xiao Die, salin resep obat ini, lalu kembalikan bukunya ke tempat semula. Yang Mulia, bagaimana kalau kita bawa saja bukunya? Shen Suqing, bukankah dia tidak akan pernah bisa menemukannya lagi? Kita akan memberikan resep ini lebih dulu kepada pangeran. Saat dia menyerahkan resepnya nanti, itu hanya akan terlihat seperti meniru saja. Hanya akan membuat pangeran muak padanya. Kita juga bisa mengatakan, kalau dialah yang mencuri resepku. Karena ingin cari muka dan berebut perhatian. Benar, memang Yang Mulia yang paling hebat. Shen Suqing, posisi permaisuri Yang Mulia ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Yang Mulia? Yang Mulia? Ketemu. Bagus sekali. Ayo, pergi ke Istana Dingin. Yang Mulia? Yang Mulia, saya takut. Jangan takut. Adik ipar, larut malam begini datang berkunjung dengan begitu akrab. Apa kau merindukanku? Yang Mulia, ini adalah resep untuk mengobati wabah. Jika kau punya resepnya, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Lalu kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Jangan luka Yang Mulia. Tidak apa-apa. Di dalam pavilion perpustakaan, ada kitab 100 pusaka. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Kau sendiri yang tidak perhatian, malah mencurigaiku tidak setia. Benarkah? Kalau begitu, terima kasih karena adik ipar sudah memikirkanku. Yang Mulia, aku tidak bisa tinggal lebih lama. Aku pamit undur diri dulu. Ying Ye, Yang Mulia. cari orang untuk menguji kebenaran resep obat ini. Baik. Adik iparku ini benar-benar semakin menarik saja. Yang Mulia, karena Anda tahu resepnya, kenapa tidak langsung memberitahu putra mahkota yang digulingkan Yang Mulia agar dia mencarinya sendiri di pavilion perpustakaan? Xiao Yixi orangnya sangat waspada dan penuh curiga. Aku tahu soal wabah ini lebih awal, masih bisa dibilang, karena informasiku luas. But kalau sampai tahu resep obatnya lebih awal, bukankah aku jadi terlihat seperti penyebar wabahnya? Terobos sekali. Apa kau tidak lihat ada Yang Mulia Putri? Permaisuri Yang Mulia, mohon maafkan saya. Saya tidak sengaja. Saya sedang terburu-buru ingin menyampaikan kabar gembira kepada Nona Rong. Kabar gembira apa? Setelah Nona Rong memberikan resep obat wabah untuk pangeran pada Kaisar, Kaisar sangat senang. Dan hadiahnya sudah sampai sekarang. Apa? Saya pamit undur diri. Rong-Er, resep obatmu itu, ayahanda sudah menyuruh orang mencobanya, dan ternyata benar-benar berkhasiat. Ayahanda sudah berjanji padaku,
setelah wabah di Jiangnan berhasil diatasi, beliau akan mengizinkanku untuk kembali menikahimu ke kediaman pangeran sebagai istri pendamping. Benarkah? Bagus sekali. Saya mengucapkan selamat kepada pangeran, selamat juga untuk nyonya. Pangeran, apa ini terlihat cantik? Cantik. Rongelku tersayang. Kau memakai apapun selalu terlihat cantik. Pangeran. Kakak, kenapa Anda kemari? Adik sudah memberikan resep obat dan mendapatkan hadiah. Saya datang khusus untuk memberikan selamat. Pangeran, barang-barang pemberian kaisar ini terlalu banyak untuk kupakai sendiri. Bagaimana kalau berikan sebagian kepada kakak? Sikap macam apa ini? Kakak, apa Anda meremehkan pemberian dariku? Saya tidak berani. Ini adalah pemberian kaisar. Untuk adik, saya tidak pantas menerimanya tanpa ada jasa. Resep ini jelas-jelas milik Nyonya. Adik berhasil mendapatkan resep itu adalah sebuah berkah bagi pangeran. Saya mengucapkan selamat kepada adik dan pangeran. Rongel memang murah hati. Jika begitu, semua ini milikmu. Kaulah yang mengaturnya. Aku masih ada urusan penting yang harus dibereskan. Aku pergi dulu. Selamat jalan yang mulia. Tusuk konde ini paling cocok untuk kakak. Saya harus berterima kasih kepada kakak. Berkat Anda, saya bisa menemukan buku medis itu dan memberikan resepnya. Yang Mulia, resep obatnya sudah dia berikan lebih dulu kepada Yang Mulia. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bilang resep yang dia ambil adalah resep yang benar? Berhenti. Pangeran hidup dari berkah pemimpin, maka harus memikul beban pemimpin. Saat ini wabah belum reda, rakyat masih menderita. Atas perintah Yang Mulia, menjatuhkan hukuman kepada pangeran. Sebanyak 50, hukuman tongkat. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Aku pasti akan mengingat hukuman hari ini. Pangeran, perintah lisan Yang Mulia, sudah saya sampaikan. Saya juga hanya menjalankan perintah. Anda sudah menderita. Tolong sampaikan pesan ini pada Kasim Zhao. Aku pasti akan menemukan cara mengobati wabah ini demi rakyat dan demi membalas budi kaisar. Ayo pergi. Pengawal, bawa wanita jahat ini dan tahan dia. Baik, Selir Liang yang mulia, Anda salah paham pada Qingrong. Apa sebenarnya kesalahan yang Qingrong perbuat? Wanita jahat. Resep yang kau berikan pada putraku ternyata palsu. Mana mungkin? Resepmu itu tidak hanya tidak berguna, tapi membuat wabah semakin parah. Obat itu jelas-jelas untuk mengobati wabah. Aku rasa kau sengaja melakukannya. Semenjak kau datang ke kediaman pangeran, ia awalnya terkena hukuman tongkat, lalu dicopot dari posisi putra mahkota. Jangan-jangan, kau adalah mata-mata yang dikirim oleh mantan putra mahkota Xiao Yiji. Selir Liang yang mulia, Anda menuduh saya. Saya tidak melakukannya. Bawa dia pergi, dan interogasi dengan baik. Yang mulia, Nona kami sedang mengandung anak dari pangeran. Wanita berhati ular sepertinya, anak yang dikandungnya pun, belum tentu anak siapa. Bawa pergi. Wanita jahat, kau menjebakku. Kaulah yang sengaja membuatku mengambil resep obat palsu. Semua ini karena perbuatan jahatmu. Adik, apa yang kau bicarakan? Yang mulia Selir Liang, Anda salah paham padaku. Aku tidak melakukannya. Resep itu diberikan oleh Suking kepadaku. Bawa dia pergi. Ibunda, tunggu sebentar. Yao, kenapa kau kemari? Pangeran, aku tidak melakukannya. Suking yang bilang kalau resep itu berguna. Makanya aku memberikannya padamu. Pantas saja, saat melihatku mendapat hadiah, kau tidak berebut denganku. Ternyata kau sengaja. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibunda, Pangeran, saya tidak mengerti ilmu medis. Saya menyesal tidak bisa seperti adik untuk membantu meringankan beban pangeran. Soal resep ini, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Adik, apa kau salah ingat? Dari siapa kau mendapatkan resep itu? Wang Qingrong, sejak kau masuk ke kediaman ini, rumah ini tidak pernah tenang. Kau sendiri yang membuat masalah, tapi kau berani menjebak Suking.
Aku dengar dengan telingaku sendiri, Putri mengatakannya sendiri di perpustakaan, bahwa resep ini bisa mengobati wabah. Xiao Dia juga mendengarnya. Benar. Xiaodi adalah pelayanmu, tentu saja dia membelamu. Saya bisa bersaksi, Putri sama sekali tidak pernah mengatakannya. Kau. Pangeran, Ronger tidak mungkin mencelakai Anda. Jika sudah begini, lebih baik aku pergi selamanya saja. Sudahlah. Yang Mulia, Anda tidak boleh pergi. Di dalam kandungan Anda masih ada putra sulung pangeran. Ronger, aku mempercayaimu. Ibunda tidak menyalahkan Ronger. Apa yang tercatat di buku medis ini? Mungkin ada kesalahan. Aku. Kau sudah dibuat celaka oleh wanita ini sampai begini, tapi kau masih membelanya. Ronger masih mengandung putra sulungku, Ibunda. Kau? Hah? Pangeran, Ronger mengabdi sepenuhnya pada suami. Mana mungkin dia mencelakai Anda? Ronger, keadaan sudah seperti ini. Meski kau membela diri 1000 kali pun, akan sulit untuk membuktikan kebenarannya. Aku tahu kau ingin segera menikah denganku, tapi jangan jadikan kesejahteraan rakyat dan keselamatan mereka sebagai bahan candaan. Aku tidak melakukannya. Ayahanda hampir saja menghukumku tadi. Beberapa hari ini renungkanlah kesalahanmu di kamar. Tanpa perintah dariku, kau tidak boleh pergi. Pangeran? 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 Shen Suking, aku akan memastikan kau mendapat balasan yang setimpal. Yang Mulia, Anda memang hebat. Hari ini Anda sudah membuat Wang Qingrong menderita kekalahan telak. Tapi dia jelas-jelas sudah mengambil resepnya. Kenapa resep itu bisa palsu? Resep itu tidak palsu, hanya saja wabah kali ini lebih serius, perlu ditambahkan 1 bahan obat lagi. Yang Mulia sangat luar biasa. Kali ini hanya beruntung saja, jika sampai Wang Qingrong benar-benar mengambil resep itu, dia akan masuk ke kediaman pangeran sebagai istri setara. Dan saat dia menindasku nanti, itu akan merepotkan. Yang Mulia begitu baik, pasti akan selalu dilindungi. Dia tidak akan bisa menandingi Anda. Siapa? Kenapa Yang Mulia datang ke sini? Kemampuan yang hebat, adik ipar. Aku datang untuk memberitahumu, Ayahanda Kaisar sudah menggunakan resep darimu, dan hasilnya sangat luar biasa. Tidak butuh waktu lama lagi, wabah ini pasti bisa segera dikendalikan. Kalau begitu, baguslah. Tapi aku tetap penasaran, bagaimana adik ipar bisa mengetahui resep obat ini? Resep obat leluhur semua ada di sana. Selama kita mencarinya dengan teliti, pasti akan menemukannya. Begitukah? Sejauh yang aku tahu, kau sama sekali tidak mengerti ilmu medis. Bagaimana kau bisa tahu di buku yang mana terdapat resep untuk mengobati wabah? Memerintah dunia dengan sepenuh hati, demi kesejahteraan seluruh rakyat. Asalkan bersungguh-sungguh, aku yakin Yang Mulia pasti akan sangat dicintai oleh rakyat. Pandai sekali bicara. Aku dengar beberapa hari yang lalu, adik ke-6 juga memberikan sebuah resep kepada Kaisar. Aku kira adik ipar sudah menyesal, lalu memberikan resep itu kepadanya. Resep obat itu diberikan oleh Wang Qingrong. Aku juga sudah mendengar hal itu. Wang Qingrong memberikan resep palsu, sehingga membuat selir liang murka. Adik ipar benar-benar sekali mendayung. 2-3 pulau terlampaui. Apakah informasi yang Mulia dapatkan selalu secepat ini? Kenapa adik ipar membantuku? Jangan bilang padaku kalau itu karena Xiao Yao ingin menjadikan orang lain sebagai selir. Aku tidak percaya. Xiao Yao ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Shen milikku untuk naik tahta. Oh, bukankah itu hal yang bagus? Setelah semuanya berhasil, kau akan menjadi ratu yang memimpin dunia. Habis manis, pah dibuang. Saat dia berhasil naik tahta nanti, saat itulah keluarga Shen milikku akan dihancurkan. Dengar yang ini baru terasa lebih jujur. Lalu setelah semuanya selesai, apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya berharap Yang Mulia bisa membantuku menemukan seseorang, yaitu orang yang pernah menyelamatkan nyawaku. Itu hal yang sangat mudah. Kamu juga yang bilang, kalau aku punya banyak informasi. Seperti apa rupa penolongmu itu? Aku akan menemukannya untukmu meski harus mencarinya kemanapun. Yang Mulia, apakah Anda sudah bangun? Belum. Aku baru saja bermimpi buruk. Itu Yang Mulia. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Kita bicara lagi lain kali. Aku tidak tahu apakah bekerja sama dengannya adalah keputusan yang benar atau salah. Beraninya sih, tidak berguna Xiao Yizi itu mendahuluiku, bahkan dia bisa keluar dari istana terpencil itu. Pangeran, luka Anda baru saja sembuh. Jangan sampai amarah merusak kesehatan Anda.
Meski ayahanda belum memulihkan gelarnya sebagai putra mahkota, tapi dia sudah diizinkan kembali ke Istana Timur untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan. Pangeran, dia hanya kebetulan mendapatkan sedikit keberuntungan, Baginda Kaisar. Tetap paling menghargai Anda. Ibunda bilang kau berkomplot dengan musuh luar. Tadinya aku tidak percaya. Tapi dari mana Xiao Yizi mendapatkan resep obat itu? Apakah resep obatmu itu dia yang memberikannya? Kalian berdua bekerja sama untuk menjebak aku. Pangeran, saya difitnah. Rong-Er tidak pernah bertemu dengan mantan putra mahkota itu. Pangeran mencurigaiku sebagai mata-mata. Lebih baik aku mengakhiri semuanya saja. Adik, kau menggunakan cara ini berulang kali dan tidak pernah gagal. Lain kali gunakanlah belati atau racun jengger bangau agar Raja Yama tidak bisa menghalangimu. Untuk apa kau kesini? Ibunda memintaku membawakan sup hangat untuk pangeran. Sepertinya saya datang di waktu yang tidak tepat sehingga mengganggu pangeran dan adik. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu. Kakak, tunggu sebentar. Kakak, sampai hari ini, kau masih tidak mau mengaku tentang resep obat yang kau sembunyikan itu. Sementara mantan putra mahkota di istana mengeluarkan resep obat itu dan berhasil menyembuhkan wabah. Apa maksudmu? Katakan, apa sebenarnya hubunganmu dengan Xiao Yizi? Shen Suking, kau tidak mungkin mengkhianati pangeran dan diam-diam membantu Xiao Yizi, kan? Jika kau punya bukti, laporkan saja aku pada ibunda. Jika tidak ada, lebih baik tutup mulutmu, jangan merepotkan pangeran. Kau. Lihat saja nanti, Shen Suking, cepat atau lambat, aku akan menemukan kelemahanmu. Baiklah. Bibi. Bibi, ini. Pangeran akhir-akhir ini sangat rajin. Yang Mulia Selir Liang memerintahkan saya untuk menghangatkan sebotol arak. Karena permaisuri ada di sini, tolong layani pangeran untuk meminumnya. Dia punya tangan dan kaki, tidak bisa minum sendiri. Baik, Bibi. Anggur penghangat gairah. Apa ibu ingin aku dan Shen Suking bersatu? Tidak menyangka kediaman pangeran menggunakan cara kotor seperti ini. Pangeran. Arak ini sungguh tidak enak. Shen Suking, jangan dikira aku tidak tahu. Apa niat burukmu itu? Keluar dari sini! Shen Suking, aku tidak akan membiarkanmu memiliki anak dariku. Kelak saat aku naik takhta, jika keluarga Shen menggunakan anak itu untuk merebut kekuasaan, maka dunia ini akan berada di bawah kendali keluarga Shen. Pangeran sudah bilang, kita harus keluar. Ayo pergi. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Dengan adanya anggur penghangat gairah dan dupa pembangkit gairah, tidak perlu takut rencana ini gagal. Pangeran, kau harus memahami niat baik dari Yang Mulia Selir Liang. Panas sekali. Apa yang terjadi? Ching Er. Yang Mulia, pintu ini dikunci orang. Saya tidak bisa membukanya. Xiao Tao, aku dan Xiao Yao sudah dijebak. Cepat kau panggil Xiao Yizi ke sini. Cepat. Ah, baik. Suking. Jangan pergi. Lepaskan aku. Kau adalah putri. Kenapa malah lari? Jangan sentuh aku. Xiao Yizi, kenapa kau kesini? Shen Suking, wanita jahat ini, tidak boleh membiarkan dia mengandung anak dari pangeran. Kenapa pintu ini terbuka? Pangeran? Pangeran? Bangunlah pangeran. Kemana wanita jahat itu pergi? Panas. Sangat panas. Suara apa itu? Panas, sangat panas. Yang mulia adalah pangeran. Melihat keadaannya, sepertinya dia sangat menderita. Cepat bantu pangeran berdiri. Kita pergi sekarang.
Yang Mulia. Yang Mulia. Pangeran Yang Mulia, apa yang Anda lakukan pada Yang Mulia kami? Tenang saja, dia tidak apa-apa. Apakah Yang Mulia tertidur? Dia tidak bisa diam, jadi aku membuatnya pingsan. Kembali ke kamar. Apa yang terjadi padaku? Sepertinya kamu meminum sesuatu seperti anggur penghangat gairah. Sedikit pengobatan akan menyembuhkannya. Anda menyelamatkan saya sekali lagi. Dibandingkan dengan sikap agresifmu tadi, adik ipar terlalu sungkan. Mata adik ipar sangat mirip dengan seseorang yang aku kenal dulu. Pangeran Yang Mulia, Istirahatlah lebih awal. Yang Mulia, tadi benar-benar membuat saya takut sekali. bukankah aku baik-baik saja sekarang? Berkat putra mahkota Yang Mulia. Aku berutang budi padanya sekali lagi. Kakakku yang manis, aku sudah menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Xiao Di. Apa yang ingin kalian lakukan? Datang, kenapa tidak memberi kabar sebelumnya? Kalau begitu, mohon adik, tunggu sebentar. Kakak, aku datang untuk meminta maaf padamu. Sebelumnya, King Rong telah banyak menyinggung kakak. Adik ini kue hibiskus yang kubuat sendiri. Kakak, cobalah. Sepertinya aku harus menolak niat baik adik. Aku tidak makan kue. Apa kakak takut kalau King Rong menaruh sesuatu yang buruk di kue hibiskus ini? Sekarang kakak bisa tenang. Adik sudah salah paham. Setiap kali aku makan kue hibiskus ini, tubuhku akan langsung gatal-gatal. Lebih baik aku menggantinya dengan teh. Terima kasih, adik. Kalau begitu, adik tidak akan mengganggu kakak lagi. Karena kakak tidak bisa memakan kue hibiskus ini. Adik akan membawanya pergi. Xiao Di. Yang Mulia, apa sebenarnya rencana si King Rong ini? Entahlah. Kamu istirahatlah dulu. Malam ini tidak perlu berjaga. Baik, saya permisi. Jika Yang Mulia butuh sesuatu, panggil saya. Xiao Tao? Xiao Tao? Xiao Tao. Ada api. Xiao Tao. Kakak Ayi. Yang Mulia, ini semua salah saya. Jika saja saya tetap berada di dalam kamar, Anda tidak akan mengalami musibah ini, Yang Mulia. Pangeran, Yang Mulia orang baik yang dilindungi langit, dia pasti akan selamat, benar kan, Pangeran? Lancang, bawa dia pergi. Pangeran, Anda harus menyelamatkan Yang Mulia. Pangeran! Sungguh pelayan yang setia. Sayangnya dengan api sebesar itu, permaisuri pasti sudah tiada. Aku dan kakak merasa sangat dekat saat pertama bertemu. Sayangnya takdir kami singkat. Ronger, aku tahu kau baik hati, tapi jangan terlalu sedih. Jaga baik-baik bayi dalam kandunganmu. Pangeran, biarkan Ronger yang mengurus perpisahan terakhir kakak. Kakak sudah pergi tanpa meninggalkan jejak. Saya akan mencari beberapa pakaian lama kakak, untuk membuatkan makam peringatan baginya. Ronger sungguh perhatian. Shen Suking, sepintar apapun kau tidak akan menyangka. Obat pelemas itu tidak ada di kue hibiskus, melainkan di dalam kotak makanan yang menyembunyikan aroma bunga hibiskus, tidak berwarna dan tidak berbau. Baru akan bereaksi setelah bercampur dengan air teh. Saat itulah efeknya bekerja. Awalnya aku mengira dia wanita yang beruntung, tidak menyangka dia adalah keluarga Xiao. Aku merasa bersalah padanya. Yang Mulia, Anda harus menjaga kesehatan.
Ibunda, Anda kembalilah beristirahat lebih dulu. Pangeran, Anda temani Selir Liang dan Yang Mulia, kembalilah untuk beristirahat. Di sini ada Rong Er. Terima kasih atas bantuannya, Rong Er. Chen Suking, hanya jika kau tiada, aku baru bisa menjadi istri utama pangeran. Kau sendiri yang mencari kehancuranmu? Ini tidak bisa menyalahkanku. Benarkah? Siapa itu? Keluar. Aku tidak takut padamu. Jangan mencoba menakutiku. Bagaimana bisa kau ada di sini? Kenapa? Melihatku masih selamat, kau merasa kecewa. Kakak, apa yang kau bicarakan? Adik mengira kakak telah tertimpa musibah, tiba-tiba melihat kakak, aku jadi sangat terkejut. Kakak baik-baik saja, tentu saja itu hal yang terbaik. Siapa yang kau panggil kakak? Tentang kebakaran semalam, pastinya kau sangat memahaminya. Kakak, apa maksud ucapanmu? Karena ingatan adik begitu buruk, biar ku bantu kau untuk mengingatnya kembali. Jangan, aku sedang mengandung. Kakak, aku salah. Tolong maafkan aku, kakak. Jangan. Biarkan aku masuk. Aku adalah pelayan pribadi yang mulia. Atas dasar apa kalian melarangku masuk? Xiao tahu. Yang mulia, saya tahu Yang Mulia pasti baik-baik saja. Jangan menangis lagi. Tuanmu ini tidak celaka karena api semalam, tapi malah hampir kehabisan napas karena kau peluk begitu kencang. Suking, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Menjawab ibunda, semalam saya menerima kabar dari kediaman jenderal. Ibu saya tiba-tiba jatuh sakit. Saya tidak sempat melapor, jadi saya terpaksa pulang lebih dulu. Sepertinya saya baru saja lolos dari bahaya. Keberuntungan kakak sungguh sangat bagus ya. Bisa dibilang ini berkah di balik musibah. Rong Er, kenapa wajahmu memerah sekali? Sepertinya adik melihatku kembali hidup sehingga dia terlalu bersemangat. Apa yang dikatakan kakak itu benar. Pangeran, Rong Er melihat kakak tiba-tiba muncul kembali. Dia merasa sangat terkejut dan bingung. Baiklah, karena Suking tidak apa-apa, segera singkirkan aula duka ini. Ini sangat membawa sial. Saya akan segera memanggil orang untuk membongkarnya. Karena permaisuri tidak apa-apa, kembalilah istirahat dulu. Ibunda sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan istana baru untukmu. Terima kasih banyak ibunda dan pangeran. Hamba, Yang Mulia, tempat tinggal baru yang disiapkan Selir Liang Yang Mulia untuk Anda ternyata lumayan bagus ya. Sangat dekat dengan kediaman pangeran. Sepertinya Selir Liang Yang Mulia ingin menjodohkan Anda dengan pangeran. Yang Mulia, kenapa Anda ada di sini? Xiao Tao, kamu keluar dulu. Terima kasih Yang Mulia, karena telah menyelamatkanku. Sekali lagi, Kau dan aku adalah sekutu. Mengapa harus berterima kasih? Jika ingin berterima kasih, ayahanda baru-baru ini berniat memulihkan statusku sebagai putra mahkota, hanya saja posisi putri mahkota masih kosong. Jika adik ipar ingin berterima kasih, ku tidak keberatan jika kau menyerahkan dirimu padaku. Yang Mulia, aku ini adalah adik ipar Anda. Mungkinkah Anda ingin dihina dan dicaci maki oleh seluruh rakyat? Karena kau tidak menyukai Xiao Yao, lalu mengapa tidak bercerai saja? Xiao Yao ingin mencelakai seluruh keluargaku, pembalasanku belum tuntas, aku tidak akan pergi. Lalu mengenai perbuatan Wang Qingrong kali ini padamu, apa yang berencana kau lakukan? Tentu saja aku tidak akan membiarkannya hidup tenang. Shen Suking sudah terkena obat bius, dia terbaring di dalam kamar. Semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat. Bagaimana caranya dia bisa keluar? Yang Mulia, menurut Anda, mungkinkah ada seseorang yang menyelamatkannya? Cari petunjuknya. Yang Mulia, di sini sangat menakutkan. Sebaiknya kita kembali saja. Apa yang perlu ditakutkan? Cepat cari. Yang Mulia,
Yang Mulia, Anda jangan menakuti saya. Yang Mulia. Yang Mulia Permaisuri. Penampilan Ying Ye ini, jika tidak diperhatikan, baik-baik cukup menakutkan. Permaisuri bisa saja bercanda. Inikah cara yang kau maksud? Ya, Hanya ini? Dia hampir saja mencelakaimu. Apa kau ingin memanfaatkan kesempatan ini? terima kasih atas bantuan Yang Mulia hari ini. Yang Mulia tunggu dan lihat saja pertunjukannya. Pergi begitu saja terlalu mudah baginya. Yang Mulia, Anda sudah berkali-kali menyelamatkan Permaisuri. Apa mungkin Anda tertarik padanya? Aku hanya merasa dia terlihat akrab, mirip dengan Aking. Ying Ye, kamu utus seseorang untuk menyelidiki apa sebenarnya hubungan dia dengan Aking? Baik, Ayo pergi. Adik kau sudah bangun. Ronger jangan takut, aku ada di sini. Pangeran kau tidak melihatnya? Hantu itu berwajah sangat pucat, tampak sangat mengerikan, membuat Ronger sangat ketakutan. Benar Pangeran, saya juga melihatnya. Lidah hantu itu sangat panjang, matanya sangat besar, seperti ingin memangsa orang. Lalu kenapa aku tidak melihatnya? Mungkinkah kalian berdua menyinggung sesuatu? Pangeran, awal bulan depan kita pergi ke kuil Xiangfu untuk berdoa. Bibi tiba. Perintah lisan selir Liang Yang Mulia mengutus Nona Qingrong ke kuil Xiangfu untuk memohon berkah bagi pangeran. Pangeran, Bibiki, Ronger baru saja terkejut. Apa maksud Anda melakukan ini? Pangeran, saya juga hanya menjalankan perintah dari Yang Mulia Selir Liang. Yang Mulia Selir Liang meminta saya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Anda. Yang Mulia sangat tidak menyukai pembicaraan soal roh dan dewa. Jika sampai Yang Mulia mengetahuinya, kutnya pangeran akan diberikan hukuman lagi. Tapi aku... Pangeran, dengarkanlah saran saya. Yang Mulia memang sudah merasa kurang senang pada Anda karena masalah wabah itu. Apalagi baru-baru ini posisi putra mahkota dipulihkan. Jika Anda malah membuat masalah di saat seperti ini, Yang Mulia takutnya akan semakin kecewa kepada Anda. Pangeran, Ronger sedang mengandung anak Anda. Pangeran, apa yang dikatakan ibunda memang benar. Dupa di kuil Xiangfu selalu ramai dikunjungi. Jika adik Qingrong pergi ke sana untuk berdoa, itu akan baik baginya. Dan juga anak dalam kandungannya. Kau. Pangeran, apa Anda tega membiarkan Ronger menderita di sana? Ronger, kau pergilah ke kuil Xiangfu untuk sementara waktu. Beberapa hari lagi aku akan menjemputmu. Pangeran? Sudahlah, kalau sudah begitu, biarkan saja Ronger pergi. Ronger, tabib istana. Cepat panggil tabib istana. Lapor pangeran, Yang Mulia ini hanya karena emosi yang meluap tiba-tiba, sehingga menyebabkan pingsan. Saya akan membuatkan 2 resep obat untuk Yang Mulia. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada pangeran. Yang Mulia saat ini sedang mengandung anak kembar. Benarkah? Tabib istana yakin dia sedang mengandung anak kembar. Ini bukan masalah sepele, salah diagnosis bisa berakibat hukuman. Saya tidak berani membohongi Pangeran Permaisuri. Sebelumnya karena usia kandungan masih kecil, jadi belum terdeteksi kembar. Namun dari denyut nadi Yang Mulia, memang benar anak kembar tanpa ragu lagi. Bagus sekali. Dinasti kita selalu menganggap anak kembar sebagai pertanda keberuntungan. Apalagi yang dikandung Ronger adalah cucu pertama bagi Ayahanda Kaisar. Jika Ayahanda Kaisar tahu, pasti akan memberikan hadiah pada Ronger. Saya mohon pamit. Ronger, bagaimana perasaanmu? Pangeran, bukankah seharusnya Ronger ada di kuil Xiangfu? Kau sedang mengandung anak kembar. Aku akan segera melapor pada Ayahanda Kaisar Ibunda. Kau, tenanglah menjaga kandungan di kediaman raja. Benarkah? Ronger berterima kasih banyak pada pangeran. Tentu saja. Kalau begitu, saya mengucapkan selamat pada pangeran dan adik. Pangeran, karena sudah seperti ini, saya akan kembali dulu untuk melapor pada Selir Liang Yang Mulia. Pergilah. Ronger. Yang Mulia, apakah Anda tidak merasa cemas? Setelah Kaisar tahu kalau Wang Qingrong sedang mengandung anak kembar, dia langsung mengangkatnya menjadi selir sampingan pangeran. Katanya, setelah anak itu lahir nanti, baru akan diadakan upacara pengangkatan resminya. Si Wang Qingrong itu memang sedang beruntung? Apa gunanya aku cemas? Yang Mulia, setelah Wang Qingrong berkuasa, dia pasti akan mengincar Yang Mulia Anda. Apakah kita hanya akan diam menunggu nasib? Jangan terburu-buru, ada orang lain yang lebih cemas daripada kita. Apa yang kalian bicarakan? Begitu ramai?
Yang Mulia. Kali ini Wang Qingrong telah dianugerahi gelar Selir Wang oleh Ayahanda Kaisar, hadiahnya bahkan sampai memenuhi 3 kereta kuda. Adik ipar, sepertinya rencanamu kali ini akan gagal. Wang Qingrong baru saja akan dikirim keluar istana, tapi tiba-tiba ketahuan mengandung bayi kembar. Mana mungkin ada hal yang sebetulan ini di dunia. Jadi, kau sudah memikirkan cara untuk menghadapinya? Kudengar Yang Mulia sedikit mengerti ilmu medis. Untunglah Yang Mulia cerdik, sudah menyuap tabib istana sebelumnya. Jika bukan karena tabib bilang Yang Mulia mengandung bayi kembar, kita kali ini mungkin benar-benar akan diusir dari kediaman pangeran. Hanya saja Yang Mulia, bagaimana jika semuanya terbongkar saat waktu melahirkan tiba? Apa yang ditakutkan? Nanti kita suap bidanya lebih dulu, lalu cari anak yang tampan di luar istana untuk dibawa masuk. Yang Mulia, kali ini Anda adalah selir resmi yang ditunjuk oleh Kaisar, bahkan selir liang Yang Mulia pun tidak akan berani sembarangan mengganggu Anda lagi. Xiaodi, bagaimanapun aku memikirkannya, hantu yang kita temui malam itu terasa agak aneh. Yang Mulia, masalah apa yang bisa dimiliki hantu? Itu sangat menakutkan. Katanya kaki hantu tidak menyentuh tanah, tapi kaki hantu malam itu benar-benar menginjak tanah. Hantu itu sangat tinggi. Jangan-jangan itu pria yang menyamar. Di istana ini, sepertinya hanya permaisuri, Yang Mulia kita yang membenci kita. Hubungan seperti apa yang bisa membuatnya menyamar jadi hantu untuk membantunya? Jika ini ketahuan, itu adalah hukuman yang sangat berat. Jangan-jangan itu adalah pria simpanannya? Kalau memang begitu Yang Mulia, kita telah menemukan rahasia yang sangat besar. Haruskah kita memberitahu pangeran? Kita harus menangkap basah mereka, cari orang yang cerdas untuk mengawasinya. Baik, jika tidak bisa, kau sendiri yang pergi. Baik. Adik membawa kabar baik apa? Sampai begitu senang? Kakak datang. Kabar baik apa? Hanya Xiaodie yang menceritakan lelucon untuk menghiburku. Adik hamil kembar adalah berita bahagia. Aku sengaja mengutus orang untuk membeli ginseng 100 tahun. Adik sebelumnya sempat terkejut. Seharusnya minum ini untuk pemulihan. Terima kasih kakak. Adik sedang apa? Hari sudah larut. Aku juga tidak akan mengganggu istirahat adik. Yang Mulia? Apa maksud permaisuri Yang Mulia datang menjenguk Anda? Apa maksudnya? Dia melihat Baginda sendiri yang memberiku gelar. Dia pasti cemas, bukan? Lalu ginseng ini? Buang saja. Aku tidak kekurangan barang seperti ini. Yang Mulia. Bagaimana? Wang Qingrong ternyata memang tidak mengandung bayi kembar. Yang Mulia, saya sangat mengkhawatirkan Anda. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku memanfaatkan waktu saat mengantar ginseng untuk memeriksa denyut nadi Wang Qingrong. Denyut nadinya sama sekali tidak menunjukkan tanda bayi kembar, bahkan bukan bayi laki-laki seperti yang dia katakan. Tapi, Yang Mulia, bukankah Anda tidak mengerti ilmu medis? Yang Mulia kalian sangat cerdas. Sekali aku ajarkan, dia langsung bisa. Yang Mulia, hanya dalam waktu sesingkat itu Anda sudah bisa memeriksa denyut nadi? Anda benar-benar jenius. Dia memang sangat pintar. Karena sudah dipastikan bahwa yang dikandung Wang Qingrong bukan bayi kembar, maka kita bisa melakukan rencana selanjutnya. Memanfaatkan masalah bayi kembar untuk menipu Yang Mulia, Wang Qingrong sepertinya tidak akan lari dari hukuman berat. Lalu Xiao Yao juga tidak akan lari dari tuduhan menyembunyikan kebenaran. Shen Suking, dendamu akan segera terbalaskan. Selamat Yang Mulia, lawan Anda juga akan segera disingkirkan. Yang Mulia, apakah Anda merasa Yang Mulia memperlakukan Anda dengan berbeda? Yang Mulia berkali-kali mengambil risiko untuk menyelamatkan Anda. Xiao tahu, kami hanya rekan kerja. Aku dan Yang Mulia berada di satu perahu yang sama. Tentu saja dia harus membantuku. Jangan banyak bicara lagi. Baik. Shen Suking, ternyata kau benar-benar punya pria lain. Liontin Giok ini jelas-jelas adalah tanda cinta kalian. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau akan mengelak. Wanita tidak tahu diri ini, beraninya melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini. Pangeran, jika Shen Suking melakukan hal seperti ini, yang dipermalukan adalah harga dirimu. Kalau bukan karena saat ini masih harus mengandalkan keluarga Shen, aku pasti sudah menghabisi wanita jahat ini. Pangeran, dulu Shen Suking membantumu. Itu karena dia menyukaimu.
Tapi sekarang dia punya pria lain. Bagaimana kalau... Beraninya dia. Pangeran, tenanglah sedikit. Kita hanya perlu mendapatkan bukti hubungan terlarang Shen Suking, lalu nanti katakan padanya, asal dia membantumu naik takhta, kau akan mengizinkannya pergi dengan pria itu, dia pasti akan membantumu. Setelah pangeran berkuasa, menghabisi mereka berdua. Juga belum terlambat. Memang Rong Erku yang paling cerdas. Pangeran, kalau menangkap harus ada buktinya. Aku sudah menyuruh orang mengawasi Shen Suking. Yang Mulia, sudah selarut ini, apakah kita tetap harus pergi? Tentu saja pergi. Malam hari adalah waktu yang terbaik. Kau sungguh mendengar Shen Suking berkata begitu? Saya tidak berani membohongi pangeran. Pangeran, ayo kita cepat pergi. Kalau terlambat kita tidak bisa menangkapnya. Shen Suking menjalin hubungan dengan pria lain? Kali ini habislah riwayatmu. Pangeran, mereka ada di sana. Berani sekali di dalam kediaman ini melakukan perbuatan tidak benar seperti itu. Menurutku hukuman berat pun masih terlalu ringan. Dia harus membayar harganya. Pangeran, jangan pernah lupakan rencana kita. Kau cukup meluapkan amarahmu saja. Sisanya serahkan pada Rong Er. Pangeran, Anda tidak boleh masuk. Lancang. Hanya seorang pelayan rendahan. Beraninya kau menghalangi aku. Pengawal, kepung pavilion ini. Kepung semuanya. Pangeran, kenapa Anda datang ke sini? Jika aku tidak datang sekarang, sepertinya sang permaisuri akan bermesraan dengan pria lain dan lupa diri sepenuhnya, bukan? Apa yang sedang Anda bicarakan? Kakak, jangan menyembunyikannya lagi. Aku tahu kakak pasti sedang diancam oleh seseorang. Selama kau menyerahkan pria itu, pangeran tidak akan menyakitimu. Pria itu? Adik, jangan bicara sembarangan. Sudah begini pun masih berani berbohong. Aku ingin melihat pria itu sebenarnya siapa. Pangeran, ada banyak orang di sini. Tirai ini tidak boleh dibuka sama sekali. Kakak, dalam situasi seperti ini, tidak perlu lagi melindungi pria itu. Ibu Suri, Cepat, perintahkan orang-orangmu mundur. pergi. Ibu Suri, kenapa Anda ada di sini? Beberapa hari ini saat saya memberi salam pada Ibu Suri, saya mendapati punggung Ibu Suri sakit, maka saya mencari pengobatan alternatif dengan berbaring di atas tikar giok kayu cendana ini dan dibantu dengan pijatan, maka rasa sakitnya bisa reda. Pengobatan macam apa ini? Bukannya dilakukan di istana Ibu Suri, malah harus di tengah malam di Taman Kekaisaran ini. Ibu Suri, Anda jangan sampai tertipu. Lancang, Ibu Suri, apa yang ditanyakan Rong Er? Juga hal yang ingin aku tanyakan. tikar giok kayu cendana ini, pembuatannya sangat menguras tenaga dan biaya. Jiangnan musibah baru saja berlalu, kas negara sedang kosong. Ayahandamu meminta istana untuk berhemat. Tidak enak bagiku saat ini untuk meminta dibuatkan tikar giok kayu cendana. Teknik pijat ini mengharuskan melepas jubah luar, tidak mungkin membiarkan Ibu Suri di siang bolong. Hanya mengenakan pakaian tipis di Taman Yuhua, karena itu saya mengundang Ibu Suri datang di malam hari. Tak disangka, malah membuat pangeran salah paham. Nyonya saya demi mempelajari teknik pijat ini, mempelajarinya siang dan malam setiap hari tangannya sampai merah dan pegal karena berlatih. Saya merasa kasihan melihatnya, Nyonya malah dituduh melakukan hal yang tidak pantas. Xiao tahu. Suking, hari ini Yao salah memahamimu, pasti karena ada seseorang yang menghasut. Ibu Suri, salah paham? Saya dan pangeran salah mempercayai omongan kosong para pelayan. Mohon Ibu Suri dan kakak memaafkan kami. Belum jadi selir sampingan saja sudah berulah begini. Mulai hari ini renungkan kesalahanmu di kediaman, salin sutra Buddha sebanyak 100 kali, biar sang Buddha membersihkan pikiran burukmu itu. Taktik adik ipar ini sungguh sangat hebat. Terima kasih pada mata-mata yang mulia yang sudah membawa kabar tepat waktu, sehingga hari ini drama ini bisa berjalan lancar. Jika adik ipar benci pada Wang Qingrong itu, aku bisa membantumu membereskannya. Kenapa harus repot-repot begini? Menghabisinya begitu saja, tidak akan cukup untuk meluapkan dendamku. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat aku mengambil semua hal yang sangat dia hargai.
Shen Suking, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Apa adik sedang memanggilku? Kakak sudah datang. Aduh, adik sudah menyalin sebanyak ini. Kau pasti sudah sangat lelah. Ayo duduk dan istirahatlah sejenak. Adik adalah selir yang ditunjuk langsung oleh Yang Mulia. Kalian akan segera menikah setelah bayinya lahir. Waktu itu keadaannya sangat mendesak. Aku terpaksa membiarkan adik mengenakan baju pengantinku. Kali ini aku sudah bersiap lebih awal. Ayo kemari dan lihatlah, ini kain yang kupilihkan sendiri untukmu. Kau lihat mana yang kau suka? Aku akan menyuruh orang untuk segera menyelesaikannya. Warna mencolok dan norak seperti ini hanya cocok untuk para pelayan rendahan. Shen Suking, beraninya kau menggunakan kain ini untuk menghinaku. Yang ini saja sudah cukup. Terima kasih kakak. Baiklah, aku akan meminta biro pakaian untuk segera menjahitnya. Adik sedang mengandung, jadi harus banyak istirahat. Besok, ibunda memintaku untuk mengajarimu tata krama istana. Besok, apa adik merasa keberatan? Katakan saja padaku, ibunda orangnya sangat bijaksana, biar nanti aku yang bicara padanya. Tidak ada. Terima kasih kakak. Adik akan segera kembali untuk bersiap-siap. Suatu hari nanti, saat aku merebut posisi istri sah, akan kubalas semua ini. Wang Qingrong, aku juga akan membuatmu merasakan pahitnya kehilangan hal yang paling kau cintai. Adik, aku lihat kamu sudah berkeringat karena berlatih. Kemarilah dan istirahat sejenak. Asalkan kita mempelajari tata krama dengan baik dalam 3 hari, selir liang yang mulia tidak akan menyalahkan kita. Jika hari ini aku tidak berlatih dengan baik, Shen Suking mungkin akan mengatakan hal yang bukan-bukan tentangku di hadapan selir liang. Tidak perlu, Qingrong masih sanggup menahannya. Baiklah kalau begitu. Aduh, Yang Mulia. Aduh adik, sepertinya kamu harus berlatih lebih giat lagi. Rong Er, Bagaimana bisa kamu terjatuh di lantai yang rata begini? Aku... Rong Er sudah berlatih sepanjang pagi, jangan terlalu memaksakan diri. Mari, kita duduk dulu. Rong Er lakukan saja pelan-pelan. Pangeran, jangan salahkan kakak. Kakak juga melakukan ini demi kebaikanku. Rong Er jangan takut padanya. Selama ada aku di sini, tidak akan ada yang berani menindasmu. Lihat dirimu sampai berkeringat begini. Minumlah teh dan istirahatlah sebentar. Permaisuri, apa kamu tidak tahu? Rong Er sedang mengandung anakku. Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Pangeran, saya juga tidak ingin begini. Tapi ini adalah perintah Ibu Suri. Saya tidak berani melanggarnya. Jangan gunakan nama Ibu Suri untuk menekanku. Pangeran, perutku. Rong Er, Perutku sakit sekali. tabib, cepat panggil tabib. Baik. Pangeran, selir menyalin kitab suci semalaman. Dan hari ini berjemur di bawah matahari begitu lama, pasti kandungannya terganggu. Pangeran, selir kami hanya melaksanakan perintah Yang Mulia Selir Liang dan sudah meminta selir Wang duduk beristirahat, tapi selir Wang yang tidak mau, ini bukan kesalahan selir kami. Shen Suking, sebaiknya hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, kalau terjadi sesuatu pada Rong Er dan bayi di kandungannya, jika sampai ada hal buruk terjadi, aku tidak akan mengampunimu. Pangeran, perutku sakit sekali. Anak kita harus diselamatkan. Anak kita. Rong Er, tenanglah, tabib istana. Kenapa tabib istana belum datang juga? Zhang tabib istana, akhirnya kau datang juga. Ibunda, kenapa kau juga datang ke sini? Aku dengar perut Qingrong sakit. Aku khawatir terjadi sesuatu pada bayinya. Zhang tabib istana, cepat periksa dia. Baik, Tubuhku, selama ini selalu dirawat oleh Zhao tabib istana. Cepat panggil Zhao tabib istana ke sini. Yang Mulia Selir Samping. Zhao Tabib Istana sedang libur hari ini. Mulai sekarang, kesehatan Anda akan saya yang menangani. Rong Er, dengarkan aku. Zhang tabib istana adalah kepala tabib istana. Kemampuan medisnya di atas Zhao tabib istana? Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Tidak bisa, Pangeran.
Fisik Rong Er berbeda dari yang lain, apalagi aku mengandung bayi kembar. Zhang tabib istana, tidak tahu kondisiku. Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Adik, tenanglah. Kemampuan medis Zhang tabib istana sangat hebat. Bahkan saat ibunda mengandung pangeran dulu, Zhang tabib istana yang menjaga kandungannya. Ini menyangkut keturunan kerajaan, mana boleh kau pilih-pilih, Zhang tabib istana. Tapi, apa ada masalah dengan bayinya? Menjawab pangeran, bayi dalam kandungan Selir tidak ada masalah serius karena mengonsumsi sesuatu yang dingin, seperti meminum teh dingin atau sejenisnya yang menyebabkan sakit perut. Saya akan memberikan resep obat dan akan segera membaik. Baguslah kalau tidak apa-apa. Jangan-jangan, tabib Zhang ini tidak menyadari kalau yang aku kandung bukan bayi kembar? Tapi saat saya memeriksa nadinya tadi, yang mulia Selir samping bukanlah bayi kembar, melainkan hanya satu bayi perempuan. Apa katamu? Kau harus memeriksanya dengan teliti. Kehamilan kembar adik ini sudah dilaporkan kepada Yang Mulia. Ini adalah kejahatan menipu raja. Benar, tabib Zhang, coba kau periksa sekali lagi. Saya tidak berani membohongi Anda dan pangeran. Beraninya kau menipu raja. Pantas saja kau tidak membiarkan tabib Zhang memeriksa. Sepertinya tabib Zhao itu, kemungkinan besar adalah orangmu. Saya tidak melakukannya. Saya difitnah. Pangeran, Anda harus percaya pada Rong Er. Rong Er, apa kau benar-benar tidak tahu bahwa semua ini bukan karena engkau ingin berebut perhatian dan merencanakan penipuan ini? Rong Er benar-benar tidak tahu. Ibunda, Pangeran, saya percaya pada adik. Pasti ada alasan yang sulit diungkapkan, sehingga dia berbohong dan mengatakan bahwa dia mengandung bayi laki-laki. Apa kau tahu seberapa besar masalah yang kau buat? Pangeran, ini bukan salah Nyonya. Nyonya juga sudah ditipu orang. Iya, tabib Zhao yang bilang kalau aku mengandung bayi kembar sepasang. Tabib Zhao ingin mencelakaiku. Tabib Zhao tidak punya dendam padamu. Kenapa harus menjebakmu? Tabib Zhao pernah suatu kali mencuri barang-barang saya dan ketahuan oleh saya, makanya dia menaruh dendam. Pangeran, Rong Er tidak berani menggunakan hal seperti ini untuk membohongimu. Ibunda, masalah ini, aku rasa Rong Er seharusnya tidak sengaja. Sebenarnya kau sudah terkena tipu daya apa olehnya? Terlepas dari apakah dia tahu atau tidak tentang hal ini, dia tetap telah melakukan kesalahan besar. Jika Yang Mulia tahu, kita berdua akan ikut terseret. Kejadian hari ini di sini, Annex at Axi, tidak ada yang boleh membocorkannya. Siapapun yang melanggar, jangan salahkan aku. Jika aku bertindak tegas. Yang mulia Selir Liang tenang saja, saya pasti tidak akan bicara sembarangan. Selir pendamping sedang sakit, mulai hari ini tetaplah tinggal di kediamanmu. Setelah bayinya lahir, segera bawa ke kediaman permaisuri. Katakan pada orang luar bahwa selir pendamping telah tiada saat melahirkan. Pangeran. Pangeran. Adik, jangan menangis lagi. Lebih baik fokus menjaga bayimu. Itu kau, Shen Suking. Kau menjebakku. Adik sayangku yang bodoh. Kau baru menyadarinya sekarang, tapi semuanya sudah terlambat. Tunggu saja pembalasanku. Adik ipar, suasana hatimu sedang bagus ya. Bisa membalas dendam dengan tanganku sendiri. Tentu saja aku senang. Ini untukmu. Selamat atas keberhasilanmu membalas dendam. Ini adalah panah tersembunyi. Kupikir, kau adalah putri dari jenderal kavaleri hebat. Harusnya kau bisa memanahkan. Kau tidak benar-benar tidak bisa, kan? Saat memanah, lenganmu harus sejajar, tanganmu harus tenang. Yang Mulia hebat sekali. Yang Mulia, ada apa? Saya tidak melihat apapun. Adik ipar, apa langkah selanjutnya? Bukankah kita sudah sepakat membantu Yang Mulia naik tahta? Bagaimana caranya? Aku sudah punya rencana sendiri. Jika Yang Mulia mengetahuinya lebih awal, lalu membuangku setelah tidak lagi berguna, aku benar-benar tidak berani bertaruh lagi dalam permainan ini. Baiklah. Adik ipar takut aku akan menyingkirkanmu setelah tujuanku tercapai. Kalau begitu aku akan menunggu adik ipar. Beritahu aku jika kau sudah memikirkannya.
Selirwang? Kau adalah adik Acing? Adik Aking? Apa kau tidak ingat padaku? Adik Acing, aku pernah mendengar Xiao Yao mengatakannya. Shen Suking salah mengira dia sebagai penyelamat nyawanya. Makanya dia bersedia menikah ke kediaman pangeran. Mungkinkah penyelamat nyawa Shen Suking yang sebenarnya adalah Xiao Yizi? Adik Aking? Yang mulia, ternyata itu dirimu. Shen Suking, penyelamatmu ini, biar aku saja yang mengakuinya untukmu. Yang mulia, tempat tinggal Nona Wang sudah diatur dengan baik. Yang mulia, maafkan saya jika terlalu banyak bicara. Saya lihat akhir-akhir ini Anda jelas sudah jatuh hati pada putri ke-6. Mengingat hubungan putri ke-6 dan Nona Wang, Anda menempatkan Nona Wang di istana kita. Apa Anda tidak takut putri ke-6 akan marah? Sudah tahu banyak bicara, masih saja dibahas. Yang mulia, menurutku putra mahkota yang mulia sepertinya menyukai Anda. Apa yang kau bicarakan? Saya tidak asal bicara. Tadi Anda berdua, saya sudah melihat semuanya. Menurut saya, putra mahkota yang mulia orang yang baik. Setelah Anda bercerai dengan Pangeran Yao. Xiao tahu. Jaga ucapanmu. Iya. Kau kembalilah dulu. Yang mulia, Rong Er membuatkan sup ginseng untukmu. Cobalah apakah rasanya sesuai dengan seleramu. Bukankah sudah kukatakan, semua ini tidak perlu kau lakukan? Oh. Nona Wang, Rong Er hanya ingin membalas budi pada Yang Mulia. Yang Mulia sudah menyelamatkan nyawa Rong Er lagi. Yang Mulia pasti merasa rendah karena aku pernah menikah. Tapi aku juga ditipu oleh Xiao Yao. Dia bilang, dia adalah penyelamat nyawaku dulu, karena itulah aku bersamanya. Nona Wang, aku tidak bermaksud merendahkanmu. Kau sedang mengandung, prioritas utama saat ini adalah menjaga kesehatanmu. Berikan perintah pada pelayan jika butuh sesuatu. Di istanaku ini, aku jamin keselamatan dan kesehatanmu. Yang Mulia, Rong Er masih ingin meminta bantuanmu. Apa yang kau lakukan? Bangunlah dan katakan. Tenang saja, soal Xiao Yao, aku sudah menyuruh orang untuk membereskannya. Tidak akan ada yang tahu kalau kau menghilang. Terima kasih Yang Mulia. Rong Er memang salah menilai orang. Demi merebut tahta, Xiao Yao memintaku berpura-pura hamil anak kembar. Setelah masalahnya terbongkar, dia malah mengabaikanku. Xiao Yao memintamu berpura-pura hamil anak kembar? Benar. Hanya saja aku tidak menyangka, Putri Shen Suking sangat iri. Dia menjebakku di depan umum hingga terbongkar bahwa aku tidak hamil kembar. Jika tidak bertemu dengan Yang Mulia, Rong Er harus menunggu sampai melahirkan, lalu diberi hukuman yang menghabisiku. Bagaimana sikap Xiao Yizi ini? Melihat wajah gembiranya saat pertama kali bertemu denganku, sekarang dia tidak akan mengabaikanku lagi, kan? Jadi Nona Wang, kau ingin aku membantumu? Rong Er tahu statusku rendah, pasti tidak bisa melakukan apapun terhadap Pangeran Yao dan permaisuri itu. Aku mohon demi hubungan kita yang dulu, tolonglah Rong Er. Yang Mulia, kau, Wang Qingrong, kenapa kau ada di sini? Yang mulia tidak bisa dihentikan sama sekali. Shen Suking, apa yang kau lakukan di sini? Pelayan yang berjaga bilang kau melarikan diri. Pengasuh bilang melihatmu muncul di kediaman putra mahkota. Awalnya aku tidak percaya. Tak disangka kau benar-benar ada di sini. Ikut aku kembali. Yang Mulia, tolong aku. Putri ke-6, di sini adalah Istana Timur. Beraninya kau bersikap lancang di sini? Ying Ye, bawa Nona Wang pergi sekarang. Baik. Nona Wang, silakan ikut saya. Kenapa Wang Qingrong ada bersamamu? Dia adalah teman lamaku sejak kecil. Aku tidak bisa membiarkannya tiada begitu saja. Teman lama? Jadi putra mahkota yang mulia, kau ingin membatalkan kesepakatan denganku? Apa tujuanmu mencariku? Awalnya aku ingin meminta bantuan putra mahkota yang mulia untuk mencarikan sesuatu, tapi sepertinya sekarang tidak perlu lagi. Yang Mulia, apa yang terjadi? Bukankah Anda tadi pergi mencari putra mahkota yang mulia? Wang Qingrong ada di tempat Xiao Yizi. Xiao Yizi ingin melindunginya. Hah? Mana mungkin? Yang Mulia jelas-jelas tahu kalau Anda dan Selirwang tidak pernah bisa akur. Mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman apa lagi? Aku melihatnya dengan mataku sendiri, mendengarnya dengan telingaku sendiri. Mungkinkah itu semua bohong? Yang Mulia, Anda sedang cemburu? Cemburu apa? Aku hanya membenci diriku sendiri. Sudah bersusah payah merencanakan ini sekian lama, dan saat hampir berhasil, malah dikhianati oleh sekutu sendiri. Yang Mulia, Anda sedang diliputi kebingungan. Yang Mulia putra mahkota memperlakukan Anda secara berbeda. Mungkinkah dia benar-benar punya alasan yang sulit diungkapkan? Sebaiknya Anda mencari kesempatan untuk membicarakannya baik-baik.
Pangeran, kenapa Anda datang kemari? Apa maksud ucapanmu itu? Aku adalah suami dari sang istri, ingin menjenguk istriku sendiri. Apa harus melapor padamu? Saya telah salah bicara, mohon Pangeran menghukum saya. Keluar. Suking, sebelumnya, itu semua kesalahanku. Aku telah tertipu oleh rayuan wanita, jahat Wang Qingrong, hingga mengabaikanmu. Apakah kau membenciku? Xiao Yiyao ini merasa Wang Qingrong sudah tidak berguna. Makanya dia baru terpikir untuk merayuku lagi. Saya tidak berani membenci Anda. Aku tahu, Suking pasti sangat membenciku. Aku memang jahat, aku sangat bersalah. Punya istri sehebat ini malah tidak kuhargai aku. Pangeran tidak perlu bersikap seperti itu. Lalu Suking, apakah kau sudah memaafkanku? Suking, kita sudah lama menikah, namun kita belum benar-benar meresmikan hubungan kita. Bagaimana kalau mumpung hari ini kita Pangeran, Suking, apakah kau masih menyimpan dendam padaku? tentu saja tidak. Pangeran. Pangeran. Xiao Yiyao, kau sendiri yang datang menyerahkan diri ke sini. Pangeran, aku sedang berpikir, malam masih sangat panjang. Bagaimana kalau kita minum sedikit saja? Baiklah, boleh juga. Xiao Tao, bawakan minumannya ke dalam. Baik. Pangeran, Minuman yang enak. Harum sekali. Minuman apa ini? Pangeran, 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 bangunlah. Pangeran, Di mana kau, Suking? Suking? Suking. Aku merasa sangat tidak nyaman. Suking, cepat bantu aku. Kemarilah. Kemarilah biar aku menyayangimu. ya pangeran, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau sudah gila? Beraninya mabuk di tengah malam, lalu pergi mengganggu pelayan istana. Jika orang-orang tidak menarikmu, pelayan itu sudah celaka. Ibunda, aku benar-benar dijebak. Aku jelas-jelas melihat Suking di depanku. Kenapa bisa berubah jadi pelayan istana? semalam pangeran mabuk berat, ia bersikeras untuk keluar, dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Saat aku tiba, semuanya sudah terlambat. Ayahandamu sangat murka, hampir mengirimmu ke Zhongrenfu. Aku berlutut di depan pintu aula Yangshin, memohon selama sehari semalam. Hingga akhirnya menggunakan seluruh harta peninggalan kakekmu, baru bisa membuat ayahandamu memaafkanmu. Tidak disangka ini malah membawa keberuntungan. Tanpa dukungan dana dari Selir Liang dan kehilangan kepercayaan Baginda, akan semakin sulit bagi Xiao Yiyao untuk naik takhta. Ibunda, aku benar-benar dijebak. Aku bahkan dihajar. Dihajar sampai seperti ini. Masalah ini memang mencurigakan. Aku akan mengutus orang untuk menyelidikinya. Ayahandamu sangat kecewa padamu sekarang. Kau harus segera mencari cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan Baginda. Aku mengerti. Jaga pangeran dengan baik. Baik. Yang Mulia, kenapa Anda kemari? Adik ipar sedang cemburu rupanya. Yang Mulia harap jaga sikap Anda. Aku datang kemari ingin bertanya pada adik ipar, apakah kerjasama aku sebelumnya akan tetap berlanjut? Bukankah Yang Mulia, Anda yang melanggar kontrak lebih dulu? Aku punya alasan mendesak untuk melindungi Wang Qingrong, tapi itu tidak memengaruhi kerjasama aku. Xiao Yizi, Anda tahu jelas kalau Wang Qingrong berulang kali mencelakai aku, tapi sekarang Anda justru ingin menyelamatkannya. Jika Anda bersikeras, maka aku akan menjadi musuh di masa depan. Mari bicara lagi setelah Anda lebih tenang. Yang Mulia, jangan bersedih lagi. Aku tidak apa-apa. Tanpa dirinya, aku bisa menyelesaikan tugas ini sendirian. Saya benar-benar buta sebelumnya sampai mengira putra mahkota Yang Mulia itu orang baik. Yang Mulia, lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Xiao Yiyao sekarang sudah kehilangan kepercayaan Yang Mulia. Tentu saja kita harus menambah masalah untuknya. Yang Mulia,
Rong Er membuatkan sup ginseng untuk Anda. Bukankah sudah kukatakan kau tidak perlu melakukan semua ini? Yang Mulia sudah menolong Rong Er. Rong Er tidak punya apa-apa untuk membalas budi Yang Mulia. Jadi saya pikir, membuatkan sedikit sup untuk memulihkan kesehatan Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak menyukai Rong Er tidak akan pernah mengganggu Yang Mulia lagi. Hanya berharap Yang Mulia mau membantu membawakan pelayan lama aku, yaitu Xiao Di. Baik. Aku akan segera menyuruh orang untuk mengaturnya. Terima kasih, Yang Mulia. Xiao Yizi, jahat itu, tidak mau membantu aku membalas dendam. Juga tidak mau mendekati aku, sungguh tidak punya perasaan. Jika dia tahu aku adalah palsu, dia pasti akan menghabisi aku. Tidak boleh, jangan sampai dia mengetahuinya. Aku harus mencari cara agar Xian Suking bungkam. Yang Mulia, saya mohon selamatkanlah permaisuri saya. Ada apa dengan permaisuri? Permaisuri menghilang secara misterius. Apa katamu? Menghilang? Saya bangun pagi ini untuk memanggil permaisuri tapi beliau tidak ada di dalam kamar. Saya sudah mencari ke seluruh kediaman, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Saya hanya menemukan benda ini. Ini berasal dari pakaian permaisuri. Saya menemukannya di depan pintu. Permaisuri pasti telah dibawa pergi oleh seseorang. Kau kembalilah dulu, bersikaplah seperti biasa. Jangan biarkan siapapun tahu putri telah hilang. Ying Ye, ayo kita pergi. Baik. Aduh kakak, wanita ini benar-benar terlihat sangat cantik. Siapa kalian sebenarnya? Sang putri sudah sadar. Kalian berani membawaku meski sudah tahu identitasku? Dalam pekerjaan kami ini, kami bergerak karena ada bayarannya. Berapa mereka membayar kalian? Aku akan bayar 2 kali lipat. Jangan membuang tenagamu. Di dunia kami ini, kepercayaan adalah yang utama. Kalau melepaskanmu begitu saja, nantinya, bagaimana kami bisa bertahan di bisnis ini? Benar? Kakak, lagi pula pembeli ingin kita membereskannya. Lihatlah wanita ini begitu cantik dan halus. Bagaimana kalau kita beri dia pelajaran dulu? Mari kita rasakan seperti apa rasanya mengganggu seorang putri. Jangan mendekat. Kakak, wanita tidak tahu diri ini. Wanita ini berani mencelakaiku. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Selain aku adalah putri, aku juga putri jenderal besar. Kalian berdua pikir bisa menangkapku? Serang. Aku. Jangan bergerak. Kakak, kita bisa merebut panah lengannya. Baik. Andai saja aku belajar lebih banyak dari ayah dan kakak. Melihat situasi ini, keinginanku untuk kabur sepertinya tidak akan mudah. Mau menangkapku? Jangan harap. Larilah. Larilah. Bukankah tadi kau sangat hebat saat lari? Sudahlah kakak, jangan banyak bicara padanya. Cepat habisi dia, agar tugas kita selesai. Berhenti. Siapa kau? Berani sekali mengacaukan rencana kami. Xian Suking, kau tidak apa-apa? Kenapa kau datang sendirian? Datang sendirian untuk merebut orang. Teman-teman, habisi dia, bereskan dia. Hati-hati. Xiao Yizi. Yang Mulia, kau terluka. Bagi siapapun yang berani melukai Xiao Yizi milikku, tidak akan ada yang bisa lolos begitu saja. Kau terluka. Tenanglah, aku tidak apa-apa, ini tidak seberapa. Ayo pergi.
Yang Mulia, apa yang terjadi? Hanya luka kecil. Kau siapkan air bersih dulu. Bantu dia untuk membasuh diri. Baik. Kakak Ayi, jangan pergi. Yang Mulia, Kau memanggilku apa? Yang Mulia. Tidak. Kau memanggilku kakak Ayi? Kau adalah Acing adik. Harusnya aku sudah menyadarinya sejak awal. Wajahmu sangat mirip dengan Aking. Harusnya aku sudah menyadarinya sejak awal. Yang Mulia, bagaimana? Orang itu sudah tidak bisa dihubungi. Dasar tidak berguna. Dulu saat melarikan diri dari Xiao Yiyao, uang yang aku keluarkan hampir semuanya habis untuk ini. Yang Mulia, jangan panik dulu. Bukankah mereka sudah membawa Shen Suking pergi? Siapa tahu, dia sudah dibereskan oleh mereka. Hanya saja belum sempat memberi kabar kepada kita saja. Kau benar. Shen Suking itu punya kulit yang halus dan lembut. Jatuh ke tangan orang-orang jahat itu, pasti akan menderita. Siapa tahu sekarang dia sedang dipermalukan oleh mereka. Shen Suking mana mungkin bisa melawan Yang Mulia? Sedang bicara apa? Kenapa terlihat begitu senang? Bukan apa-apa. Yang Mulia, membawakan Xiaodi untukku, Rong Er sangat senang. Yang Mulia, sudah semalam ini kenapa Anda datang ke sini? Kenapa? Tidak menyambutku? Mana mungkin. Yang Mulia datang ke sini, Rong Er adalah yang paling bahagia. Nona Wang, semua ini dikirimkan khusus oleh Yang Mulia untuk Anda. Terima kasih Yang Mulia. Asalkan kau menyukainya. Aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Yang Mulia, lihatlah betapa putra mahkota Yang Mulia sangat mencintai Anda. Menurut saya, menjadi selir putra mahkota jauh lebih baik daripada menjadi permaisuri. Kalau begitu, aku harus memberikan kesan yang baik. Yang Mulia, ini adalah lukisan Xiao Xiang yang dikirimkan oleh orang suruhan putri ke-6. Permaisuri ingin menggunakan gambar ini untuk ditukar dengan cangkir giok putih di tangan Anda. Shen Suking ternyata baik-baik saja. Lukisan Xiao Xiang ini jauh lebih berharga daripada cangkir giok putih. Apa maksud putri ke-6 melakukan ini? Mendengar dari pelayan putri ke-6, ayah putri ke-6 akan segera merayakan hari ulang tahun. Jenderal tua Shen suka mengoleksi cangkir minuman. Demi menunjukkan baktinya, putri ke-6 datang untuk menukarnya dengan Anda. Jika begitu, tukarkan saja. Baik. Shen Suking, ternyata kau sangat beruntung. Masih bisa kembali dalam keadaan utuh. Ulang tahun apa? Aku rasa kau hanya ingin mencari kesempatan untuk menggoda putra mahkota. Aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Yang Mulia, saya baru saja dari gudang. Begitu mendengar Yang Mulia menginginkan cangkirnya, saya langsung segera mencarinya. Putra mahkota Yang Mulia benar-benar sangat baik kepada Anda. Tentu saja, aku adalah orang yang selama ini dicari-cari oleh putra mahkota Yang Mulia. Jika mereka berani tidak sopan padaku, itu artinya mereka mencari masalah. Benar sekali. Tapi karena Anda mengambil cangkirnya, Shen Suking pasti akan merasa sangat kesal. Aku memang ingin menghabisinya. Putra mahkota Yang Mulia, kau sudah menerima barangku, tapi tidak memberikan cawan anggurnya padaku. Apa maksudnya ini? Putri ke-6 ini ingin meminta penjelasan kepada Yang Mulia ini? Yang Mulia, janganlah terlalu galak. Mungkin saja putri ke-6 sedang salah paham. Kemarin aku mengutus orang untuk mengirim lukisan Xiao Xiang untuk ditukar dengan cawan anggur giok putih milik Yang Mulia. Yang Mulia sudah menerima lukisannya, tapi malah mengutus orang untuk bilang kalau cawan itu sudah diberikan ke orang lain. Cawan anggur giok putih? Bukankah itu yang Rong Er ambil kemarin? Rong Er tidak tahu kalau kakak menginginkannya. Rong Er akan segera mengambilkannya untuk permaisuri. Kalau iya, memangnya kenapa? Selama Rong Er menyukainya, tidak ada yang berhak merebutnya darimu. Shen Suking, selama itu barang yang aku incar. Kau tidak akan pernah bisa merebutnya dariku. Yang Mulia, jika kakak menyukainya, Rong Er rela melepaskannya. Mohon kakak jangan marah pada Rong Er. Apakah kakak bersedia minum segelas anggur dengan adik? Mari kita lupakan dendam dengan satu tegukan ini.
Shen Suking, bukankah kau selalu mencari penolong nyawamu itu? Hari ini biarkan penolong nyawamu menghabisimu dengan tangannya sendiri. Jika obat ini diminum oleh orang yang sedang mengandung, calon bayi dalam kandungan akan menanggung racunnya, hanya akan kehilangan bayinya. Tapi jika diminum oleh orang yang tidak mengandung, maka dia akan segera pergi selamanya. Selama kau sudah tiada, tidak akan ada lagi yang tahu kalau aku berpura-pura menjadi dirimu. Anakku. Ini tidak mungkin, padahal aku sudah menaruh obatnya ke dalam cawan minummu. Yang mulia, aku kan orang yang saat kau kecil. Sampai saat ini, kau masih mau terus berpura-pura? Kalian sudah tahu kalau aku ini palsu. Kakak Ayi jangan pergi. Yang mulia. Kau memanggilku apa? Kau memanggilku Kakak Ayi? Kau adalah adik Aking? Perasaan ini tidak enak, bukan? Kalian bekerja sama untuk mencelakaiku. Kalian benar-benar licik. Kau memalsukan identitasku, mengaku-ngaku di hadapan pangeran yang mulia, bahkan ingin mencelakaiku. Lalu kau bilang aku licik. Pantas saja sebelumnya kau begitu dingin padaku, lalu tiba-tiba bersikap hangat. Aku sudah lama menyadari ada yang tidak beres denganmu. Meski kau memegang liontin giok tanda pengenal kami, tapi kau tidak tahu panggilan masa kecil kami. Shen Suking. Jika saja kau tidak terus mendesakku, aku tidak akan menjadi seperti ini. Ini semua karenamu. Wanita jahat, kenapa kau tidak nyah saja? Selama ada aku, seumur hidupmu, jangan pernah berharap bisa menyakiti Aking lagi. Shen Suking. Xiao Yizi, tunggulah pembahasanku. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian tenang. Pengawal, bawa dia pergi. Baik. Kejadian hari ini, terima kasih banyak kepada Yang Mulia. Mohon bantuan Yang Mulia untuk sementara mengawasi Wang Qingrong. Setelah kita berhasil membereskan Xiao Yiyao nanti, baru kita hukum mereka berdua bersama-sama. Baiklah. Cih, Apa yang terjadi dengan pangeran? ini semua gara-gara Xiao Yizi. Hanya karena dia seorang putra mahkota, dia berani mempermalukan aku di depan istana. Cepat atau lambat, aku akan memberinya pelajaran. Pangeran, tenangkan dirimu. Xiao Yizi itu hanya mengandalkan keberuntungannya saja karena berhasil menyelesaikan beberapa urusan lalu mendapatkan apresiasi dari kaisar. Pangeran pasti jauh lebih hebat darinya. Hanya Suking yang memahamiku. Ayahanda sudah benar-benar tua, pikirannya pun sudah mulai melemah, sampai-sampai dia lebih memihak Xiao Yizi. Pangeran, berhati-hatilah dalam berucap. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah rencanaku berhasil, orang yang akan duduk di takhta itu adalah aku. Pangeran, apa Anda berniat melakukan pemberontakan? Ayahanda sangat tidak kompeten, dunia ini sudah seharusnya berganti pemimpin. Namun, aku ingin berhasil, masih butuh bantuanmu sayang. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Ayahmu adalah seorang jenderal besar. Dia memegang 100.000 prajurit. Jika ada bantuan dari ayah mertuaku, bukankah naik takhta akan menjadi sangat mudah? Saat waktunya tiba, sayang, kau akan menjadi permaisuri. Apa Anda sungguh-sungguh? Sungguh, lebih sungguh daripada apapun. Tapi sebelumnya Anda dan Wang Qingrong begitu mesra hingga membuat saya merasa sangat sedih. Aduh, aku yang keliru. Tenang saja, mulai sekarang, aku hanya akan bersikap baik padamu saja. Aku berani bersumpah. Saya percaya pada Anda tidak perlu melakukan itu. Kalau begitu, Suking, kau bersedia membantuku. Suking memperlakukanku dengan sangat tulus. Aku malah sempat percaya kata-kata wanita jahat Wang Qingrong itu. Percaya kalau kau mengkhianatiku. Anda adalah penyelamat nyawa saya. Tentu saja saya sangat mencintai Anda. Xiao Yiyao ternyata sebodoh itu ingin melakukan pemberontakan. Benar sekali. Karena dia begitu ingin hancur, maka mari kita bantu membereskannya. Lalu apa rencana Aking selanjutnya? Xiao Yiyao ingin memanfaatkan 100.000 pasukan ayahku. Aku akan pura-pura meminjamkannya. Saat dia berniat berkhianat, aku akan mengambil kembali kekuasaan militer itu.
Pada saat itu, dia akan menjadi pemimpin yang tak punya apa-apa. Aking memang cerdik. Yang mulia, jangan menggoda Aking. Mana mungkin aku menggodamu? Aking, kau tidak tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Kakak Ayi. Yang mulia, barang yang Anda minta sudah siap. Letakkan saja. Baik, Ini adalah senjata yang dibuat dari besi hitam, sangat tajam. Jika Xiao Yao mendapatkan senjata ini, melihat sifatnya, dia pasti akan memberontak lebih awal. Aking, setelah semua ini berakhir, apa kau sudah berpikir mau pergi kemana? Kembali ke kediaman jenderal. Dan tinggal bersama ayah dan ibuku. Lalu bagaimana denganku? Yang mulia tentu saja tetap menjadi putra mahkota, naik takhta, dan menyejahterakan rakyat. Apa Aking sudah tidak menginginkanku lagi? Yang mulia, apa yang kau bicarakan? Balas dendammu akan segera tuntas? Yang mulia, kau juga akan menjadi satu-satunya pewaris takhta. Lalu, apakah janji masa kecil kita masih berlaku? Aku sudah lama bertekad bahwa aku harus menikah dengan kakak Ayi yang kukenal sejak kecil. Sebenarnya, alasanku menikah dengan Xiao Yao adalah karena salah mengiranya sebagai dirimu. Tuan petugas, tolong bantu saya. Buka pintunya. Yang mulia, yang mulia. Xiao Dia yang baik, kau harus membantuku. Yang mulia, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk membantu Anda? Kemarilah dan dengarkan aku. Shen Suking, Xiao Yizi, aku akan menghabisi kalian. Setelah aku naik takhta nanti, akan kuhadiahi kau posisi selir agung. Pangeran, jangan pergi. Shen Suking membohongimu. Pergilah. Baik. Apa katamu? Pangeran, Shen Suking sama sekali tidak akan memberikan pasukan itu padamu. Dia membohongimu. Dia sudah lama bekerja sama dengan Xiao Yizi. Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Pangeran, Rong Er datang mempertaruhkan nyawa hanya untuk memberimu kabar ini. Kau sudah lama dikurung di kediaman. Bagaimana bisa kau tahu semua ini? Kau pikir aku bodoh? Shen Suking dan Xiao Yizi itu, demi membalas dendam padaku, mereka membawaku dan mengurungku di penjara bawah tanah. Hanya saja pangeran tidak tahu, demi membalas dendam padaku, mereka bahkan melenyapkan bayiku. Pangeran, itu adalah anak kita. Padahal mereka sepasang kembar putra dan putri. Si tabib Zhang itu hanyalah orang suruhan Shen Suking untuk memfitnahku. Apa katamu? Rong Er tidak akan pernah membohongimu. Shen Suking dan Xiao Yizi itu sudah lama bersekongkol. Xiao Yizi adalah orang yang menyelamatkan nyawa Shen Suking saat kecil. Apa itu benar? Sangat benar. Rong Er berani menjamin dengan nyawaku sendiri. Kemari. Jika hari ini aku mempercayai kata-kata Shen Suking, bukankah aku yang akan celaka nantinya? Benar, Pangeran. Mereka sedang berencana. Setelah menyingkirkanmu, mereka akan membantu Xiao Yizi naik takhta. Saat Shen Suking menjadi ratu nanti, bahkan jika Anda sudah tiada, Anda akan ditertawakan semua orang karena telah dikhianati. Shen Suking, Xiao Yizi, tunggu saja pembalasanku. Yang mulia, Wang Qingrong sudah melarikan diri. Apa? Pangeran, buka pintunya untukku. Cepat. Tahan mereka, jangan biarkan dia keluar. Pangeran, tolong selamatkan Rong Er. Bawa orang itu pergi. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan ada yang bergerak, atau aku akan menghabisinya. Jangan ada yang bergerak. Xiao Yizi, perintahkan anak buahmu mundur. Jika tidak, wanita yang kau cintai akan pergi selamanya di hadapanmu. Yang mulia, jangan dengarkan dia. Diam, aku begitu mempercayaimu. Begitu baik padamu, tapi kau malah mengkhianatiku. Kau berpura-pura menjadi penyelamatku, berusaha merebut kekuasaan militer keluargaku, dan berkali-kali membiarkan Wang Qingrong merendahkanku. Aku sangat membencimu hingga ingin
memberimu balasan yang paling setimpal demi membalaskan dendam di hatiku ini. Xiao Yao, lepaskan Aking. Aking, panggilan yang sangat mesra. Dia adalah permaisuriku. Asalkan kau mau melepaskan Aking, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Tidak kusangka putra mahkota kita yang mulia ternyata adalah pria yang sangat setia. Kau dengar itu? Dia bilang akan mengabulkan segalanya. Aku menginginkan tahta. Bisakah kau memberikannya padaku? Xiao Yao, kau sangat kejam dan tidak adil. Rakyat hanya akan ingin memberimu hukuman terberat, mempermalukanmu di depan gerbang kota, sebagai peringatan bagi seluruh rakyat atas segala kejahatanmu. Ingin menjadi kaisar? Mimpi saja di kehidupan selanjutnya. Ucapkan satu kata lagi. Aku akan segera menghabisimu. Xiao Yizi, kau ingin menyelamatkannya? Tukarkan dengan lencana militer itu. Baiklah, aku akan menyerahkan lencana militernya sekarang. Jangan sakiti Aking. Jangan, Yang Mulia. Aking, aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Lencana militer? Aku sudah mendapatkan lencana militernya. Aku belum kalah. Shen Suking, tidak kusangka bagi putra mahkota yang mulia. Ternyata kau begitu penting. Aku sudah memberikan lencana militernya padamu. Cepat lepaskan Aking. Perintahkan orang-orangmu untuk mundur. Buka pintunya. Berikan aku jalan. Lakukan apa yang dia katakan. Aking, Pangeran, jangan tinggalkan Rong Er. Bawa Rong Er bersamamu. Pangeran, aku sendiri bahkan sulit menyelamatkan diri. Rong Er, kau sangat mencintaiku, kan? Tinggallah di sini untuk menahan mereka untukku. Pangeran, jangan. Rong Er memohon padamu. Xiao Yao, apa kau ingin memberontak? Aking, Oh, dengan lencana militer di tangan, seluruh negeri akan jadi milikku. Aku ingin tahu siapa yang berani menghalangiku. Kau tidak mungkin mengira bahwa ini lencana militer asli, kan? Apa? Xiao Yizi memberiku lencana militer palsu. Bodoh, meskipun yang kau dapatkan itu asli, hanya dengan dirimu sendiri, apa kau bisa mengalahkan aku, serta pengawal kekaisaran yang tak tertandingi itu? Di dunia ini, tidak ada benar atau salah, yang ada hanya kuat dan lemah. Takhta ini seharusnya milikku. Memang seharusnya milikku. Putra mahkota, aku lelah. Masalah pengadilan pangeran, aku serahkan padamu untuk menanganinya. baik. Tahun ke-31 Daliang, Xiao Yizi naik ke takhta kerajaan dan mengubah nama negara menjadi Qing. Pada tahun yang sama, Shen Suking, Kaisar, Anda sudah saatnya bangun untuk sidang pagi. Aking, aku kemarin sudah memutuskan untuk mengasingkan para pengikut Xiao Yao. Urusan politik untuk sidang pagi hari ini semuanya sudah selesai ditangani. Kaisar harus rajin mengurus rakyat. Tidak boleh bersantai, meski hanya sehari. Aku ini kaisar. Masa istirahat satu hari saja tidak boleh? Tidak boleh. Kamu harus memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita kelak. Kalau aku melakukannya dengan baik, apa hadiah dari permaisuri? Aking, meski pagi ini aku belum berkumur, tapi reaksimu tidak perlu berlebihan seperti ini, kan? Saya merasa kurang sehat. Mungkin karena kue yang semalam saya makan terlalu banyak. Kalau begitu aku panggil tabib untuk memeriksamu. Panggil tabib. Baik. Hamba menghadap yang mulia, menghadap permaisuri yang mulia. Ada apa dengan permaisuri? Selamat kepada Kaisar, selamat kepada yang mulia. Yang mulia, saat ini sedang mengandung. Mengandung? Bagus sekali. Aku akan punya anak. Aking, kamu sungguh luar biasa. Setelah anak kita lahir nanti, aku akan menjadikannya putra mahkota. Setelah dia melewati masa upacara kedewasaan, aku akan menyerahkan takhta kepadanya. Lalu, aku akan membawamu pergi menjelajahi seluruh negeri yang indah ini. Bagaimana menurutmu? Anak saja belum lahir, kamu sudah berpikir untuk mengangkat putra mahkota. Bagaimana jika yang lahir nanti adalah seorang putri? Jika dia seorang putri, asalkan dia peduli pada rakyatnya dan bekerja dengan giat, maka dia akan menjadi maharani